Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun saat ini Anda berada, kembali di sini Madia akan menganalisa dan tentunya nanti kita akan melihat bersama bagaimana akun-akun orang kafir ini mencoba untuk memoles, untuk menggiring opini yang ujung-ujungnya ajaran Islam yang jadi negatif. Dia coba seperti itu gitu loh. Saudara-saudaraku, dalam ajaran suatu agama itu tentunya harus dibuktikan ya saudara-saudaraku ya, apakah suatu ajaran agama itu atau bagaimana ajaran agama itu harus tentunya dibuktikan dengan kitab sucinya. Jadi berbicara suatu ajaran agama atau menjawab suatu ajaran agama itu harus berdasarkan kitab suci atau berdasarkan dalil-dalil, berdasarkan ayat-ayat yang termuat dalam ajaran agama tersebut atau ajaran kitab suci dalam agama tersebut gitu loh. Jadi apabila seseorang itu berbicara tentang agama, tentunya dia harus merujuk kepada kitab sucinya, dalil-dalilnya. Itu yang perlu saya garis bawahi dulu. Nah, apakah benar menurut saudara, ya kan? Apakah benar suatu ajaran apabila berbicara agama tetapi dijawab hanya berdasarkan opini atau asumsi doang, hasil pemikiran pribadi manusia? Apa bisa dikatakan kebenaran suatu ajaran agama itu? Tentunya pasti tidak. Anda apabila disuruh memilih suatu ajaran agama, kebenaran suatu ajaran agama itu hanya dibela berdasarkan asumsi, dibela berdasarkan opini. Itu apa Anda mau menerima ajaran seperti itu gitu. Sedangkan ada ajaran yang benar, apabila menunjukkan kebenaran dia mengutip dalil, mengutip ayat-ayat yang berdasarkan kebenaran suatu agama itu. Nah, itu yang disebut dengan ajaran agama yang berkualitas. Nah, di sini saya tampilkan diskusi perdebatan yang sebenarnya ini dibuat oleh akun orang kafir yang kemudian berinteraksi terhadap seorang muslim yang melakukan live di akun yang mereka sediakan itu. Nah, ini sangat menarik karena di mana suatu ajaran hanya dibuat, hanya dibantah, hanya digiring opini berdasarkan berdasarkan asumsi doang gitu loh. Nanti saudara-saudaraku bisa menilai sendiri. Saya hanya menunjukkan di sini mana sebenarnya yang ajaran agama atau hanya suatu bantahan-bantahan yang berdasarkan opini asumsi doang gitu loh. Mari kita simak ya bersama-sama. Nah, di sini saya tampilkan dari postingan uploadan dari akun Yusuf Manubulu, di mana di sini dia beristimewat bersama dengan para murtadin yang kemudian dia juga membuka live berinteraksi sama orang muslim gitu loh. Sebenarnya video ini cukup panjang, akan tetapi saya mengambil yang ujungnya yaitu diskusi, yaitu antara para penelpon, para live yang menghubungi para murtadin dan akun Yusuf Manubulu ini gitu loh. Mari kita simak aja apa yang ingin mereka sampaikan. Selamat malam Bapak Yusuf. Ya, selamat malam. Ya, berjumpa lagi nih Pak. Ya, silakan Pak Indra. Apa yang mau ditanyakan? Ibu Fatimah juga ya? Ya. Iya, selamat malam Pak. Iya, begini Bu, tadi saya sempat mendengar ya Ibu bilang ketika Anda mempelajari Islam, Anda tidak menemukan bahwa ada jaminan wanita masuk surga ya.
Iya. Ini saya mau sampaikan Saya tidak dalilnya ya. menyatakan itu sih, tidak ada jalan yang pasti untuk menuju surga begitu. Saya tidak mengatakan wanita saja itu, Pak. Oke. Nah, di sini kita tanggapin dulu ya. Nah, dari yang Indra ini adalah saudara kita muslim, kemudian dia berinteraksi sama murtadin yang bersama-sama dengan di room Yusuf Manubulu. Nah, di sini interaksi ini sangat menarik ya, karena penuh dengan trik-trik yang saling menjatuhkan. Akan tetapi itu tadi saya sampaikan, ketika suatu ajaran agama disampaikan hanya dengan berdasarkan opini atau berdasarkan asumsi, hanya dibela berdasarkan opini dan asumsi tanpa menunjukkan dalil atau ayat-ayat di dalam kitab suci itu, apakah itu suatu kebenaran gitu loh. Sedangkan ajaran agama itu harus berdasarkan kitab suci atau dalil-dalil dalam kitab suci. Nah, ini menarik karena yang disampaikan oleh kami dari muslim, dari penelepon itu, Pak Indra itu, nah kemudian dijawab dengan suatu asumsi gitu loh, dengan suatu opini doang. Mari kita simak, menarik kok ini. Oke. Tadi sepertinya untuk wanita katanya nggak ada jaminan gitu kah? Tidak. Mungkin nanti Bapak bisa review kembali. Saya mengatakan di dalam agama saya dulu, saya tidak pernah menemukan kepastian untuk masuk surga seperti itu. Oh begitu ya. Jadi saya sampaikan bahwa peluang untuk wanita masuk surga dalam Islam dia lebih mudah sekali daripada laki-laki. Caranya Pak? Ini ada dalilnya ya dalam Sahih Bukhari ya. Boleh silakan sebutkan. Idza shallatal mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafidhat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ay abwabil jannah syi'ti. Artinya, apabila wanita sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya, maka dikatakan kepada wanita tersebut, masuklah ke surga dari pintu surga mana saja yang kamu sukai. Saya boleh bertanya balik, Pak? Iya, silakan. Kalau begitu, dianggapnya wanita ini sanggup sempurna untuk melakukan sesuatu yang Bapak sebutkan tadi? Oh, bukan sempurna. Adakah di sini kan wanita syaratnya yang mampu? Adakah wanita yang mampu untuk sempurna mempraktekkan sesuatu yang Bapak tadi sebutkan? Saya rasa ada kalau dia mau khusyuk ya. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, dan sholat itu sungguh sangat sulit Kalau Anda mengatakan saya rasa, itu berarti asumsi Anda. Enggak, bukan ini asumsi bicara saya. Fakta, Pak. Itu bukan suatu kepastian, karena tidak ada manusia yang sempurna sama sekali untuk melakukan sholat 5 waktu full selama hidupnya. Oh begitu. Dan taat kepada Oke. Nah, di sini kan si murtad ini mencoba untuk menggiring manusia, katanya tidak ada yang sempurna untuk melakukan salat waktu. Itu memang benar. Makanya di dalam Islam itu ada yang dinamakan dengan taubat istighfar. Untuk menutupin ketidaksempurnaan manusia itu di dalam ajaran Islam, itu ada namanya bertobat, beristighfar, memohon ampunan kepada Allah. Jadi itu menutupin ketidaksempurnaan manusia itu gitu loh. Jadi ini sebenarnya membantah apa-apa yang disampaikan oleh si murtad ini. Si murtad ini mencoba untuk menggiring suatu yang sebenarnya itu sangat lemah dalam posisi ini. Mari kita lanjut dulu ya. Ya, sekarang saya mau tanya, taat kepada suaminya bertaat tentang hal apa, Pak? Kalau boleh tahu Bapak sebutkan biar pemirsa di sini semua bisa mendengarnya, Pak. Di dalam hadis yang lain adalah taat dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik. Apakah menurut Bapak namanya laki-laki atau suami semuanya baik dan sempurna, Pak? Iya, makanya saya bilang Allah memerintahkan para istri untuk taat pada hal yang ma'ruf, yang baik. Dalam hal yang baik, misalkan, Dek, kamu ini ya, tolong urus anak kita, tolong didik anak kita budi pekerti yang baik. Nah, itu perintah yang ma'ruf. Tetapi kalau misalkan suaminya memerintahkan, ini nanti kita kerjasama untuk menipu tetangga ya, biar kita dapat uangnya. Nah, itu yang tidak boleh.
Dan dalam Islam apabila seorang pria 3 kali memaksakan kepada istrinya untuk berbuat yang buruk, misalkan menyuruh istrinya bekerja sama menipu, mencuri, atau menganiaya orang, itu alasan yang sangat kuat bagi wanita untuk cerai. Karena tidak boleh memang patuh kepada hal yang tidak yang tidak ma'ruf begitu. Jadi ini bukan masalah sempurna atau tidaknya, ini adalah syarat bagi wanita untuk masuk surga dalam Islam seperti ini ya. Apabila wanita sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya, maka dikatakan kepada wanita tersebut, masuklah ke surga dari pintu saja yang mana kamu sukai. Oke, saya tanya nih ya Pak ya, kalau seandainya istri sudah bertakwa, sudah ini sama suami, apakah betul dia bisa dijamin untuk masuk surga? Sudah ini maksudnya sudah apa? Sudah ngikutin apa yang dikatakan suami yang sebelumnya tadi. Nah, apakah bisa dijamin masuk surga Pak? Ya kan dijamin jelas. Jadi kan hadisnya begini, apabila wanita sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya, maka dikatakan kepada wanita tersebut, masuklah ke surga dari pintu mana saja yang kamu sukai. Berarti itu jaminan. Oh, jaminannya harus sempurna sholat 5 waktu ya Pak? Kalau dia bolong sholatnya bagaimana Pak? Kalau dia bolong sholatnya, ya dia tidak bisa memilih pintu surga, tetap dia akan masuk surga. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, jangan potong dulu, siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, maka haram baginya neraka. Harus bersaksi begitu. Ya Pak ya, bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, begitu, wajib ya? Iya, Muhammad, iya betul. Coba lihat ya, bagaimana si murtad ini loncat-loncat, bertanya loncat-loncat. Artinya gini, di satu hal sudah selesai. Tadi kan berbicara tentang seorang perempuan yang pasti masuk surga apabila dia mengikuti aturan yang dia di dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu, dengan patuh kepada suaminya selama suaminya itu tidak melakukan hal-hal yang dilanggar dalam iman, dalam Islam itu sendiri. Nah, kemudian setelah dijawab oleh Indra tersebut dengan dalil dan dasarnya kembali, kamu sudah mentok di situ, kembali si murtad ini menggiring opini, lari ke tema lain. Coba kita lihat temanya ya. Dia berubah inilah. Tapi tidak masalah karena ini masih bisa dikonter, masih bisa dijawab oleh saudara kami yaitu si Indra. Nah, di sini kita lihat kembali bagaimana liciknya seorang ini bertanya untuk menggiring opini, mencari celah agar bisa membuat sesuatu itu menjadi hal yang agak sulit untuk dijawab gitu loh. Mari kita simak kembali. Bersaksi itu apa artinya Pak? Bersaksi adalah mempercayai atau mengakui. Asyhadu syahad. Anda tahu bahasa Arab atau tidak? Bersaksi. Syahadat itu artinya bersaksi, ya. Bersaksi dengan beriman itu beda Pak. Atau percaya itu beda. Ya, terus kalau kita bersyahadat karena atas dasar kita iman. Kita beriman dan iman itu harus diakui dengan persaksian tadi. Anda bisa mengimani sesuatu yang Anda tidak saksikan dan Anda dipaksakan harus bersaksi. Apakah itu tidak saksi dusta? Wah, ya kan? Maksud kita bisa nilai kembali ini si murtad. Dia sebenarnya menggiring opini aja. Sesuatu pertanyaan menggiring opini gitu loh. Dengan asumsi-asumsi. Tapi insya Allah kalau hal-hal seperti ini aja di dalam Islam sangat mudah untuk dijawab. Saya yakin Pak Indra juga bisa menjawab seperti ini. Nah, dia kembali di sini menggiring makna syahadat itu dengan bersaksi gitu loh. Sebenarnya makna syahadat di dalam Islam itu keyakinan yang cukup kuat, akidah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikrar diri. Ya, dengan pengakuan diri bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Yang dalam ilmu tauhid itu yang dengan maha kesempurnaannya diyakini, diikrarkan gitu loh. Jadi makna bersaksi di sini itu dengan penuh keyakinan diri pada dalam diri gitu loh. Karena diucapkan dengan lisan, dimasukkan di dalam hati, kemudian dijabarkan dengan amal perbuatan. Nah, itu makna dari bersyahadat itu. Tapi di sini sebenarnya apa yang diinginkan si murtad ini, dia hanya mencoba untuk memoles, menggiring opini. Ujung-ujungnya dia mencoba untuk melemahkan itu. Coba mari kita simak.
Subhanahu wa taala yang tidak saya lihat? Bukan. Apakah Maksudnya, setiap umat saksi. Islam, Ah, apakah setiap umat Islam menyaksikan ada pentahbisan bahwa Muhammad ini diutus sebagai Allah, diutus sebagai nabi oleh Allah? wah, itu sangat mudah. Itu kalau orang sekolah Bagaimana? Islam itu dasar itu, Bu. Bapak punya Itu dasarnya dasar. tidak? Dasarnya ada. Kita kalau kita masuk di perkuliahan Saya Islam di berikan semester dasarnya. pertama. Mungkin ada saksi Anda telah melihat Muhammad telah ditasbihkan sebagai nabi. Nah, ya Maksudnya kan? saya melihat Coba lihat ya. Di sini sebenarnya opini argumen yang sangat sebenarnya itu memukul diri dia sendiri, umat terjemahan ini gitu loh. Karena dia tidak menyadari bahwa ajaran dia itu dia juga tidak melihat siapa itu Nabi Isa atau Yesus itu, ya kan? Siapa Nabi Musa itu? Dia nggak melihat juga, tapi kok mereka umat-umat Yahudi masih percaya kepada Nabi Musa yang nggak lihat. Nah, kenapa umat-umat sebelumnya Nasrani dan Yahudi dulu juga nggak melihat kenabian mereka, umat-umat yang setelah itu gitu loh, pengikutnya. Jadi sebenarnya ini cuman penggiringan opini, dia mau mencoba menggiring di situ, tapi nggak apa-apa. Ini tidak bakal bisa mengurangin atau memoles suatu hal yang negatif terhadap perdebatan ini gitu loh. Mari kita simak ya. menjadi nabi. Nah, kan Anda disuruh wajib untuk bersaksi, Pak. Berarti Anda menyaksikan sendiri apa yang disebut Muhammad sebagai utusan tadi dong, Pak? Ya, kita memang tidak melihat Muhammad secara langsung, tapi kan dari literatur hadis itu kan ada dikisahkan Muhammad. Kalau begitu ada yang salah dong ya, Pak ya? Iya, salahnya di mana? Salahnya kok kenapa harus dituntut wajib untuk bersaksi, Pak? Sementara kita tidak menyaksikan sendiri, Pak. Nah, Maksudnya coba menyaksikan lihat ya. Ini sebenarnya opini, penggiringan opini yang sebenarnya dia memukul dia di sendiri gitu loh. Ini nanti menampar, memukul balik ke argumen dia sendiri. Bagaimana umat Yahudi tidak melihat Nabi Musa, tetapi juga mereka bersaksi Nabi Musa itu adalah Rasul Allah. Nah, ini Nabi Musa di dalam ajaran dia itu sebenarnya termuat dalam kitab Perjanjian Lama. Sebenarnya ini nanti memukul balik dari orang ini gitu loh, dari murtad ini pasti terpukul balik. Nah, begitu juga dengan kesaksian Nabi Isa atau Yesus. Itu siapa yang bisa lihat Yesus itu, Nabi Isa itu sekarang? Siapa yang bisa lihat, menyaksikan dia pada saat itu gitu loh? Pada masa lalu siapa yang sekarang bisa menyaksikan? Sebenarnya ini suatu argumen dia mau menang sendiri tanpa dia menyadarin nabi-nabi dia sendiri di dalam Bible, di dalam Alkitab itu sebenarnya nggak bisa dilihat juga sekarang gitu loh. Mari kita simak ya. Muhammad begitu. Loh iya dong, kalau namanya bersaksi begini Pak. Kalau seandainya gini, Bapak di pengadilan, kalau Bapak bukan saksi mata, apakah Bapak bisa dijadikan sebagai saksi ahli? Oh, itu bukan dalam hal agama, itu dalam hal ini kriminal itu. Betul, ini hal mengenai tentang perkataan bersaksi. Oke. Nah, dia kan loncat ke saksi pengadilan ya. Di pengadilan itu kan ada saksi-saksi nih. Sebenarnya saksi ahli di pengadilan itu juga ndak saksi mata kok. Tetap dipakai di pengadilan ya kan. Nah, jadi sebenarnya ini argumen yang sangat lemah dari Fatimah ini, sangat lemah sekali. Karena di pengadilan itu tidak melulu saksi mata yang dipakai. Bahkan yang menentukan di pengadilan itu kadang-kadang saksi ahli loh. Saksi ahli yang menentukan, yang tidak melihat fakta peristiwa itu. Nah, ini sebenarnya melemahkan juga argumen si Fatimah ini, walaupun urusan pengadilan itu tidak ada berkorelasi dalam ajaran Islam. Dalam ajaran kalimat tauhid, kesaksian seperti itu nggak ada korelasinya. Tapi nggak apa-apa, mari kita simak kembali. Saya mengalah lah ya. Berarti maksud Anda persaksian umat Islam ketika menyaksikan wa anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, itu salah karena kita tidak pernah melihat Muhammad gitu ya? Kalau bagi saya itu sangat salah, Pak. Nah, coba aja. Lantas Anda pernah? Berarti dia menuduh umat Islam yang bersaksi bahwa Muhammad itu Rasulullah, katanya sangat salah karena tidak menyaksikan. Nah, inilah suatu argumen atau asumsi yang memukul balik pada diri dia sendiri. Mari kita simak ya yang terjadi
jawaban dia ini memukul dia sendiri, sebenarnya memukul ajaran dia. Mari kita simak ya. Isa atau Yesus atau Oh Yehoshua. tidak, karena kita tidak wajibkan untuk aku bersaksi bahwa Isa itu sebagai utusan itu tidak. Tetapi kita percaya karena Tuhan itu ada dan menjumpai kita. Oh, maksudnya bagaimana? Saya bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah salah karena saya tidak pernah melihat Salah. Muhammad gitu. Kalau Terus, iman oke, Kristen saya kasih itu contoh. tidak Oke, saya kasih contoh. Aku bersaksi Oke, bahwa ini tadi tidak. Anda telah Tetapi Anda iman telah rasuli. Oke, Anda telah mengambil perumpamaan dalam hal hukum negara dari keimanan saya. Sekarang saya arahkan lagi ke dalam hal kenegaraan ya. Saya tidak pernah hidup sezaman dengan Soekarno. Tetapi kalau saya berkata dengan orang Malaysia, saya bersaksi bahwa Soekarno adalah presiden saya salah atau tidak? Kalau Anda hidup di zaman Pak Soeharto tidak? Saya hidup di zaman Pak Soeharto, tapi saya tidak hidup di zaman Pak Soekarno. Saya tidak Iya, pernah Anda hidup di melihat Pak zamannya Karno. Pak Soekarno tidak? Tidak. Kalau Saya umur Anda 28 tidak tahun. hidup di zamannya Pak Soekarno, Anda pun salah mengatakan aku bersaksi bahwa Soekarno itu adalah presiden apa segala macam. Anda tidak. Tetapi kalau Anda mengetahui dari warta berita bahwa Soekarno itu adalah sebagai presiden, itu saya tahu. Tapi kalau disebut bersaksi, saya rasa Anda salah. Itu namanya persaksian, karena kita disuruh mengakui. Bukan dong Pak. Bapak tidak melihat sejarah realnya. Bapak Sejarah tidak melihat real, sejarah realnya. Sejarah real apa? Bapak hanya Soekarno. melihat dari kabar orang. Sejarah real Soekarno. Dari Gitu. bacaan koran, misalnya dari warta koran, dari berita koran atau berita televisi, itu artinya Bapak tidak menyaksikan, tetapi Bapak dapat berita dari warta berita, seperti itu. Dari Anda bukan disebut sebagai saksi Pak Soekarno. Nah, coba aja. Berarti saya tidak boleh disebut sebagai saksi. Enggak, saya bersaksi. Saya bersaksi. Saya meyakini, saya bersaksi bahwa Soekarno adalah beda presiden lagi saya. Pak. Kalau Anda yakin dengan bersaksi itu beda, tadi saya bilang. Oh, jadi syahadat ini salah menurut Anda ya? Ya menurut saya itu salah. Kalau menurut Anda benar ya silakan, itu hak Anda. Nah, coba ya. Bagaimana si murtad ini mencoba mengatakan salah karena tidak bisa menyaksikan. Nah, ini bakal terpukul dia ajaran si Fatimah ini, terpukul balik karena nanti dicontohkan dengan fakta di dalam Bible dia sendiri, Perjanjian Lama, ternyata Nabi Musa pun tidak ada yang menyaksikan. Nah, ini memukul balik ajaran dia sendiri di kitab Perjanjian Lama. Nah, disinilah letak apabila suatu ajaran itu hanya berdasarkan asumsi atau opini doang. Nah, ini yang bakal terjadi. Mari kita simak. Nah, ini yang saya katakan apabila ajaran agama hanya dibantah atau dijawab dengan asumsi atau opini doang. Nih, kita simak ya. Syahadat itu, ini saya kasihkan artinya. Syahadat itu artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu saya menjadi saksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti Allah Kapan Anda bisa menyaksikan tidak ada Tuhan selain Allah? Maksudnya menyaksikan gimana? Anda jangan putar-putar gitu. Masalah bersaksi ini berat banget ya Pak ya. Gini loh Pak. Nah, ini karena kelemahan si perempuan ini, si murtad ini, dia berbicara hanya berdasarkan opini, berdasarkan asumsi doang gitu loh. Suatu ajaran agama hanya berdasarkan seperti ini, ketawa ketiwi, berlogika-logika, argumen-argumen kosong tanpa dalil ya seperti ini. Sepintas baik kelihatannya, tapi kosong gitu loh. Karena dia berbicara tanpa dalil. Seandainya dia katakan, oh tidak, di dalam ajaran Islam itu ternyata ada dalil yang menjelaskan seperti ini, bla bla bla. Nah itu. Atau dia sebutkan, oh di dalam Bible begini loh ayatnya bahwa Tuhan itu bla bla bla. Nah itu benar. Itu yang penuh kualitas kalau argumen seperti itu. Nah ternyata ini hanya berbicara opini doang gitu loh, bermain logika-logikaan, asumsi doang. Ini yang saya katakan hanya argumen kosong namanya. Mari kita simak ya. Ini bakal terbantahkan dan ini memukul dia sendiri nanti apabila dibahas merujuk kepada isi Bible itu sendiri, isi Al-Quran dan isi dalam Perjanjian Lama. Mari kita simak. Kata-kata bersaksi ini sangat berat Pak ya. Sangat berat. Ya. Kalau di dalam kekristenan, salah satu ke-10 firman itu disebut tidak boleh bersaksi dusta apapun itu. Misalnya contoh kesaksian itu yang saya tunggu.
Itu yang saya tunggu dari tadi. Boleh. Kenapa saya tahu itu bahasa Ibrani. Yesus itu dalam bahasa Ibrani Yehoshua. Dia ketika berkata seperti itu, jangan bersaksi palsu. Itu bukan berarti bersaksi palsu wa anna Muhammad Rasulullah atau wa Isa wa Musa Rasulullah, bukan itu. Yang itu kan ada asbabun nuzulnya ya. Jadi ketika Isa berkata seperti itu kepada apapun, kalau Anda mengikrarkan diri sebagai Anda jangan potong saya. Ketika Isa melarang Bani Israel untuk bersaksi dusta atau bersaksi palsu, itu bukan tentang persaksian terhadap ketuhanan dan kerasulan, tapi karena apa? Dia tahu orang Bani Israel tukang tipu. Maksudnya jangan tukang tipu, jangan bersaksi palsu. Bani Israel yang mana nih Pak? Bani Israel ini banyak Pak. Loh, Anda orang Nasrani kok Anda tidak tahu Bani Israel? Isa itu kan Bani Israel, keturunan Daud. Terus Daud itu Bani apa? Banyak ragam, mereka punya, ada ahli Taurat, orang Farisi, semuanya itu mereka orang bangsa Israel. Iya. Ya, jadi Pak Indra yang gimana? Bani Israel yang gimana? Pak Indra. Ya, ntar kasih kesempatan dulu. Enggak, begini, Bapak harusnya ini fokus kepada apa yang Bapak bicarakan ya. Jadi tidak usah terlalu mutar terlalu jauh. Pak, dari tadi Pak, coba kita flashback ke belakang. Siapa yang muter duluan? Ini ibunya yang muter duluan. Saya kan bersaksi atas agama saya. Terus dia umpamakan saya di hukum pidana tentang persaksian orang mencuri. Bukan begini Pak Indra. Begini Pak Indra. Ini saya tahu memang betul. Jadi memang betul ya. Kan kita bisa lihat sendiri kan, siapa yang dalam posisi ini melarikan topik itu loncat-loncat dari awal kesaksian syahadat, kemudian loncat ke kesaksian yang sampai ujung-ujungnya naik ke atas membedah kitab suci sampai kesaksian ke atas lagi, yaitu ke Nabi Musa. Dan ini akhirnya si murtad ini terjebak sendiri nanti dalam Bible itu sendiri gitu loh. Dia tidak bakal keluar lagi. Mari kita simak ya. Ustaz kami bahwa agama Kristen itu dia bukan agama dalil, tapi agama filsafat. Oh gitu, menurut Anda. Kalau saya bisa makanya di dalam agama ada namanya filsafat teologi ya. Sebentar, ya, Pak. Anda diam dulu Pak Indra. Ya. Sebentar Pak. Bapak tadi bilang agama Kristen itu adalah agama yang tanpa dalil gitu ya. Nah, saya kalau misalnya saya ngomong ke Anda, bagaimana kalau saya sebutkan balik bahwa kitab adalah kitab dongeng? Mau? Ya kan? Kita kan sudah lihat sendiri kan, bagaimana si murtad ini mencoba untuk membalas omongan dari muslim ini gitu loh. Tapi dia nggak sadar sebenarnya yang dia jawab dari awal itu hanya berdasarkan opini, asumsi, tanpa dalil sedikit pun dia tampilkan. Bagaimana dengan si muslim ini, dia menunjukkan dalil dasar dalam dia berbicara. Ini maksudnya yang saya sebutkan bahwa si murtad ini hanya berdasarkan opini atau asumsi doang. Kan dia coba lihat, dia mengkonter baliknya juga seperti itu. Coba kita dengar dia mengkonter balik. Tanpa dalil juga kita lihat. Kitab dongeng yang mana? Kitab yang mana? Anda kan bebas nih ngomongin kita umat Kristen hanya punya agama tanpa dalil. Ya kan? Ya, Bapak, itu kan saya kemarin juga ikut. Kitab Anda adalah kitab dongeng bagaimana, Pak? Ya maksudnya kitab yang mana? Yang dongeng kitab kan ada banyak, ada Al-Qur'an, ada hadis Bukhari. Kitab Anda ada banyak. Kita ada banyak karena kitab. Anda tidak tahu bahasa Arab, berarti kitab dalam bahasa Arab artinya buku, Bu. Kalau Anda tanya kitab saya yang mana, kitab saya banyak. Tapi kalau Anda tanya saya, Anda mau yang jawabannya Al-Qur'an. Anda mau yang jawabannya Al-Qur'an. Kalau saya itu Anda tanya saya, gimana, Pak? Itu tanyanya kitab suci, karena Al-Quran itu kitab suci, karena isinya semua. Coba lihat bagaimana si murtad berkata seperti itu, bilang dongeng lah, itu kan asumsi. Kalau bicara dongeng itu harus ditunjukkan dalilnya. Oh ini loh, ternyata memang dongeng. Nah itu ada dalilnya, ada dasarnya. Kalau cuma berbicara kosong seperti ini sama aja semua orang bisa berbicara seperti itu. Nah inilah yang saya katakan, apabila suatu ajaran dijawab dengan berdasarkan asumsi atau opini doang. Ini yang terjadi.
dia berbicara tanpa dasar gitu loh. Tanpa dasar. Itu dasarnya apa? Dasarnya harusnya dalil, ayat-ayat yang dipetik dari kitab-kitab suci yang dia yakini itu gitu loh. Mari kita simak kembali. Perkataan Allah. Di Betul. sini perkataan Allah Kitab tidak suci. tercampur sedikit pun perkataan manusia. Masa? Tidak tercampur sedikit pun. Iya, Boleh tidak buktikan? tercampur sedikit pun. Maksudnya Boleh itu buktikan? dari Allah menginformasikan kepada Muhammad kisah-kisah orang terdahulu, dan itu pun sama ulama itu dipisah-pisahkan. Yang mana yang dari perkataan Muhammad, mana perkataan Aisyah yang meriwayat itu dipisahkan. Jadi bukunya sendiri. Makanya Oh, ada iya, lagi itu namanya hadis. buku hadis. Betul. Makanya ada namanya buku hadis. Itu yang Betul. hadis itu artinya cerita dalam bahasa Arab. Itu menceritakan tentang apa saja yang terjadi sama Nabi Muhammad dari awal dia menerima wahyu sampai meninggal. Makanya kita Begitu. pisahkan. Itu kan ada adapun yang ngomongkan Al-Quran, versi sebelah adapun Anda. Al-Quran, bukan versi sebelah, itu bisa Anda tesis. Oke, gantian Ya, saya bisa ngomong, Anda Pak. tesis. Bisa gantian Ya. saya ngomong, Pak. Silakan. Nah, Anda mengatakan, mengklaim diri sebagai Quran itu adalah firman Allah. Kapan Pak Allah berfirman kepada Muhammad? Kapan? Dimulai dari di Gua Hiro sampai Kapan? dengan Allah ayat muncul? terakhir. Apakah Tidak Allah jaan. muncul di hadapan Muhammad? Allah tidak muncul, Allah mengirim Jibril sebagai utusannya. Oh ya, siapa yang bisa menyaksikan bahwa Muhammad bertemu dengan Jibril? Siapa yang bisa menyaksikan? Nabi Muhammad bercerita kepada Khadijah Apakah alaihissalam. perkataan seseorang bisa dipercaya? Makanya saya bilang kalau saya mengatakan bahwa dia cuma hanya berdongeng. Justru itu. Nah, di sini kita bisa lihat ya, pertanyaan-pertanyaan yang tidak berdasarkan dalil, pertanyaan yang tidak berdasarkan dasar apapun, hanya berdasarkan opini atau asumsi doang gitu loh. Ini bakal terbantahkan nanti, pasti terbongkar atau ya akal di KO pertanyaan seperti ini. Kalau dia sudah merujuk nanti ke dalam kitab dia sendiri, ini bakal terbukti. Dia bertanya sebagai tidak berdasarkan dalil. Bertanya juga tidak berdasarkan dalil, hanya berdasarkan asumsi. Ini akan terjawab kebenaran itu. Ini kita simak ya. Buat Islam sangat dipercaya karena kita punya sanad dalam hadis. Jadi begini Bu, kalau Anda lihat di kitabnya Anda, jadi Anda selalu mengatakan bahwa di dalam Quran tidak sedikit pun nama Muhammad tertulis. Justru itu yang membuktikan bahwa itu benar-benar wahyu. Tapi kalau di perjanjian lama Anda, di perjanjian lama Anda, kok bisa di dalam kitab ulangan yang katanya dari Musa, kok bisa tertulis namanya Musa dan tertulis umur 120 tahun Musa meninggal. Itu pasti yang menulis orang lain. Mungkin sahabatnya Musa. Sebentar Bu. Bapak baca Al-Baqarah bisa? Sebentar Bu. Bisa. Fatimah. Sebentar. Pak, sebentar ya Pak Indra. Ibu masih kepengen jawab ini Pak Indra, apa kita tendang aja karena saya lihat Gak dia masalah. terlalu nggak masalah. Ibu Saya bersedia. Oke, Dia kan udah silakan. Dia nih Ya, udah oke, mulai silakan. Coba lihat. Apakah ini sifat seseorang yang katanya cinta kasih? Cara berbicara saja seperti ini terhadap orang lain. Berkata tendanglah, apalah. Ini kan gambaran sudah suatu ajaran apa diwakili seperti ini. Apalagi dia sebagai tokoh yang dikatakan sebagai orang-orang yang terpenting dalam ajaran dia. Beretika aja nggak ada gitu loh. Mengadakan suatu interaksi tapi etikanya nggak ada. Ini suatu gambaran ya. Ini fakta loh. Keluar dari mulut Pak Yusuf Manubulu sendiri. Mari kita simak kembali. mengarah kepada tadi bilang katanya orang Kristen itu kata ustadznya hanya mengimani sesuatu yang tidak ada dalil, begitu kan katanya kan? Iya. Silakan Makanya Anda bertanya, saya menjawab. Oh tidak, Anda sendiri yang bilang begitu ke kami Iya, gitu maksudnya ya. Anda Makanya tadi saya katanya menanyai balikin. saya. Nah ini sebenarnya tipu daya orang murtadin. Dia berputar-putar akhirnya menggiring opini. Suatu klaim sesuatu itu digiringkannya. Padahal dari awal tadi si Muslim tidak ada yang berkata seperti itu. Justru dia berkata bahwa kenapa dijawab argumen dia itu selalu berdasarkan opini atau asumsi. Itu loh. Ini kan dijawabnya asumsi semua. Tidak ada keluar dari mulutnya itu dalil ayat-ayat dalam Bible itu untuk membantah sesuatu itu. Hanya berdasarkan opini, asumsi doang gitu loh. Kita lanjut kembali. Bentar Pak, jangan dipotong dulu kalau saya ngomong ya.
Makanya saya balikin, kalau seandainya saya juga ngomong bahwa Quran Anda ini cuma dongeng, Anda berkicau beliau dan semacam hal yang merasa membenarkan diri, itu tidak boleh, Pak. Kalau kita berdiskusi, itu harus bisa secara teratur dan Anda harus bisa memberikan bukti. Kalau Anda tidak bisa memberikan bukti, itu artinya Anda tuh mutlak tidak benar. Seperti contoh tadi, saya pertanyakan, apakah Allah pernah menjumpai Muhammad secara langsung? Anda tidak mengatakan tidak, bahwa hanya malaikat kata. Itu katanya Muhammad sendiri. Tetapi tidak pernah ada saksi. Lalu dipercayai begitu saja. Ini apa alasannya orang harus mempercayai semua apa kata dia? Bisa jadi. Nah, disinilah si murtad ini sudah mulai sudah mulai tersingkir. Karena argumen dia ini bakal terbantahkan sendiri apabila lari ke Bible gitu loh. Dia mengatakan Nabi Muhammad tersebut tidak ada yang bisa menyaksikan. Tidak ada, itu cuma argumen sendiri Nabi Muhammad di Gua Hira itu sendiri bla 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 oleh murtad ini bakal terbantahkan dari Bible dia sendiri. Sebentar kita simak. Ini menarik sekali apabila suatu ajaran itu hanya berdasarkan asumsi atau opini doang gitu loh. Ini kehancurannya. Coba kita lihat. Kalau kami sebagai orang yang sudah percaya Yesus, apa yang dikatakan Muhammad semua itu bohong. Saya juga bisa menyimpulkan seperti itu, Pak. Jangan Bapak cuma hanya menjudge orang Kristen seperti begini, punya iman segini. Jangan salah, Pak. Kristen sudah ada sebelum Islam. Injil sudah ada sebelum Al-Quran. Jangan lupa di situ, Pak. Ya. Bahkan surat Anda di Al-Baqarah tahun 97, Al-Imran 3 ayat 3, Al-An'am 6 ayat 92, dan bahkan banyak sekali ayat mengatakan bahwa Allah pernah membenarkan yang namanya kitab terdahulu, yaitu Taurat dan Injil. Jadi kalau Bapak terlalu menghakimi. Oke, di sini saya jawab dulu ya. Memang Allah Subhanahu wa taala itu menginformasikan ke dalam umat Islam di dalam Al-Qur'an, dan itu wajib umat Islam itu beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Qur'an itu datang, yaitu kitab-kitab Taurat, Injil, Zabur, dan suhuf-suhuf yang diberikan kepada Abraham, Daud, Solomon. Jadi itu sudah diinformasikan Allah. Jadi umat Islam wajib mengimani kitab-kitab tersebut gitu loh. Jadi tidak ada masalah sebenarnya ini. Umat Islam sudah tahu sebenarnya, dan tidak sempurna umat Islam kalau tidak meyakini itu. Yang salah apabila itu tidak diimani, itu artinya melukai atau hilang rukun iman itu bukan Islam lagi namanya. Nah, itu sebenarnya hal ini argumen kosong doang gitu loh. Tapi enggak apa-apa, kita lanjut dulu ya. Terlalu menghakimi orang-orang Kristen, itu Bapak sangat salah. Seharusnya orang yang bisa dibilang orang yang hanya bilang katanya membenarkan, hanya bilang menyempurnakan kitab terdahulu, harusnya Bapak konfirmasi kita baik-baik. Jangan menjudge kita sebagai orang yang tidak punya dalil, Pak, di dalam beriman, Pak. Bapak salah. Nah, saya kasih tahu lagi sama Bapak. Sebagai orang yang mayoritas, tidak boleh semenang-menang terhadap minoritas, Pak. Giliran nanti minoritas bicara, nanti pasti ujung-ujungnya apa? Saya ada di kantor polisi nanti, Pak, ujung-ujungnya. Iya nggak? Jadi di sini Bapak harus menyadari bahwa orang mayoritas jangan sembarang bicara kalau tidak mau dibalas, Pak. Ya, sekarang begini. Akhirnya jadi ramai seperti ini. Tentang Nabi Muhammad SAW, beliau menerima wahyu di Gua Hira, tidak ada yang menyaksikan. Jadi kisahnya dianggap tidak valid. Lalu siapa yang menyaksikan Musa ketika dia menerima wahyu? Nah, di sini sudah mulai lari kepada dalil atau kutipan ayat-ayat dalam Bible dan Al-Quran itu sendiri bila dikorelasikan ke Nabi Muhammad di Gua Hira. Nah, disinilah letaknya kehancuran atau ya TKO, dalam posisi TKO diskusi ini gitu loh. Untuk masalah Nabi Muhammad itu, kesaksian Nabi Muhammad bakal TKO ini. Mari kita simak. Tentang Musa itu disaksikan oleh bangsa Israel sendiri, Pak. Bahkan ketika Tuhan ketika menerima wahyu, firman di Log Batu, ya, itu disaksikan oleh Musa dan bangsa Israel. Dia berbicara bahwa Nabi Musa ketika menerima firman Allah itu di Log Batu disaksikan oleh bangsa Israel. Itu kan sebenarnya argumen seperti itu harus berdasarkan dalil.
berdasarkan kutipan ayat-ayat di dalam Perjanjian Lama. Tapi di sini tidak, sekali lagi tidak ada satupun terlontar dari mulut si murtad ini berbicara seperti itu. Itu kan sama aja omong kosong. Semua orang juga bisa seperti itu, bla 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 bla. Dan ternyata memang terbukti kebohongan ini gitu loh. Karena tidak disampaikan berdasarkan ayat, dalil. Nah, ini yang dinamakan dalam yang saya sampaikan, bahwa ketika suatu jawaban ajaran agama hanya berdasarkan opini atau asumsi doang. Ini argumen si murtad seperti ini gitu loh. Katanya Nabi Musa itu disaksikan juga oleh bangsa Israel. Nah, ini kan suatu hal yang dijawab asumsi, opini, tidak dijawab dengan dalil. Kalau itu jadi dalil, di mana ayatnya? Pada ayat apa, nomor berapa? Ini letaknya. Yang saya katakan berdasarkan opini doang gitu loh. Ini letak kehancuran yang saya dengarkan ya. Nah, disaksikan oleh dirinya sendiri. Oh, di Loh Batu nggak disaksikan, nggak disaksikan. Kamu, begini Bu, sebentar, saya kamu bicara kan, dulu ya. Kamu kan bilang katanya siapa yang menyaksikan tentang Musa, tapi Musa kan diimani. Iya, makanya itu Muhammad pun nggak ada yang menyaksikan tapi diimani. Loh, siapa bilang Musa tidak disaksikan? Gini, apa yang dilakukan semuanya disaksikan. Saya agak mengingat ya waktu Musa mengatakan coba lihat jawaban ngelesnya, siapa bilang Nabi Musa tidak disaksikan gitu. Tapi dia tidak bisa membuktikan di dalam Bible dia sendiri gitu loh. Hanya argumen kosong, ya ini namanya opini, asumsi kosong doang namanya gitu loh. Asumsi atau opini doang. Ini yang saya katakan opini. Begini sudah, kalau suatu ajaran dijawab dengan opini tanpa dalil dan terbukti terbantahkan semua. Coba lihat. Ia mendapat apa? Mendapat wahyu dari malaikat bahwasanya dia disuruh naik ke gunung apa? Moria ya, atau gunung apa tuh? Di gunung itu, maka Gunung Sinai, betul. Itu dia 40 hari di atas itu sendirian menemui Robnya. Berarti nggak ada yang nyaksiin, Bu. Ini aja. Sudah jelas dalilnya bahwa Muhammad itu membenarkan kita, Allah itu membenarkan kitab terdahulu. Tetapi mengenai tentang Muhammad itu tidak bisa dijadikan sebagai rujukan kebenaran. Kenapa? Injil sudah mengatakan tidak ada lagi nabi setelah Yohanes Pembaptis. Tidak ada lagi rasul setelah para rasul. Tidak ada nabi lagi, pokoknya Yesus datang ke dunia. Sudah kau kan? Setelah dia terbantahkan di dalam masalah Nabi Musa, bahwa Nabi Musa pun sebenarnya tidak ada yang menyaksikan kenabian Nabi Musa itu pada saat dia menerima wahyu firman Allah di Loh Batu di Gunung Sinai itu. Dan ini termuat di dalam Bible itu sendiri, bahwa Nabi Musa itu sendirian. Nah, begitu dikonfirmasi ke Nabi Muhammad juga di Gua Hira itu sendirian. Nah, tidak ada yang menyaksikan, dan dianggap oleh si murtad ini Nabi Muhammad itu ditolak karena tidak ada yang menyaksikan. Dan bagaimana dengan Musa? Ternyata itu diimani oleh mereka dari umat terjemahan ini, dari keyakinan si murtad ini. Nah, ternyata kan terbantahkan. Nah, kemudian ujung-ujungnya lari. Ya kan? Ujung-ujungnya lari dari ini, artinya TKO. Dalam diskusi yang untuk masalah ini sudah artinya TKO, dia tidak bisa membantah lagi. Dan dengan begitu berarti kebenaran Nabi Muhammad dalam menerima wahyu di Gua Hira tidak bisa dibantah oleh Fatimah ini gitu loh. Si murtad ini nggak bisa membantah, dan ujung-ujungnya dia lari ke Perjanjian Baru. Mari kita simak apa yang dia coba kembali di Perjanjian Baru. Untuk menggenapi semuanya dan tidak ada nabi. Jadi Anda kalau mengimani nabi yang selanjutnya, berarti bagi kami itu adalah sudah penyesatan, Pak, bagi kami. Oke. Jadi begini, Bu. Kita mungkin di dalam hal itu Anda meragukan atau Anda membatalkan iman kami. Tetapi begini, kita itu punya namanya sanad atau periwayat. Dan itu tidak dimiliki oleh agama manapun. Anda tidak akan bisa menunjukkan periwayat. Kalau kita lihat Al-Quran ya, contoh Al-Quran dalam surah yang ayat ke-112, idza jaa nasrullahi wal fath dan seterusnya. Itu kan ada asbabun nuzulnya di dalam hadis. Pak,
Jadi Saya tidak pernah menceritakan kepadaku menanyakan ini. Nah, kalau kitab Anda, saya jadi tidak peduli, Pak. Al-Quran diotentikan dengan hadis, hadis diotentikan dengan para periwayatnya dan periwayatnya pun punya geografi, orang ini tidak pernah dusta, begini-begini. Kalau kitab Anda, adakah kitab yang mengatakan ketika Isa berkata pada Matius ayat sekian, itu diriwayatkan dari ini mendengarnya dari ini. Tidak ada, Bu. Itu berarti diragukan karena kurangnya persaksian. Diragukan. Maaf, ada. Sebentar. Ada enggak? Ada, sebentar. coba. Sebentar, saya Kitab tanya. riwayat gitu, Jadi, coba. Ada enggak? sebentar, Pak. Jadi, Islam meragukan yang namanya Taurat dan Injil, begitu? Islam meragukan Taurat dan Injilnya sekarang, iya, dan itu perintah Allah. Karena apa? Ketika Allah mengatakan kepada Bani Anda Israel, mengatakan Taurat dan Injil sekarang? Kapan Allah mengatakan Injil dan Taurat sekarang ini palsu? Kapan? Anda tadi mengatakan bahwa kita disuruh beriman kepada Taurat dan Injil. Di surah Al-Baqarah kan ada, Allah katakan kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani, dan berimanlah kamu kepada apa yang aku turunkan kepadamu, Taurat, Zabur, dan Injil, dan kepada apa yang turunkan sesudahnya, yaitu Al-Quran. Tetapi mereka menjawab apa? Dan kami hanya beriman. Tadi bilang katanya Taurat dan Injil itu sudah nggak benar, kata Allahmu katanya. Kapan Pak ngomong begitu Allahmu, Pak? Dalam Al-Quran kan sudah banyak, dan sungguhnya ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Maksudnya Bapak tadi bilang ayat-ayat kitab Allah. saya yang sekarang, kitab yang saya sekarang katanya Allah bilang itu palsu. Kapan Allah bilang kitab kita sekarang ini palsu? Kapan ngomongnya, Pak? Di dalam Al-Quran ada. Dalam Al-Quran turun ayatnya kapan, Pak? Turun ayat itu di tahun berapa, di abad berapa, Pak? Saya kurang ingat, tetapi ada. Ada. Kok kurang ingat tetapi tidak ada, gimana sih? Anda mengatakan bahwa kitab yang saya imani sekarang kata Allahmu palsu. Saya tanya, kapan Allahmu mengatakan kitab saya yang sekarang ini palsu? Ketika menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad melalui Jibril, dan sungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi dan di abad berapa? Berarti kalau Masehi di abad ke-6. Di abad 6. Jadi Injilnya turunnya kapan, Pak? Injil turun ya tahun Masehi yang pertama. Masehi itu kan Isa Al-Masih. Terus waktu mulai dipalsukan kapan, Pak? Mulai dipalsukannya, ya kita tidak tahu kapan mereka mulai malsukan. Tetapi kalau begitu turunnya Anda Al-Quran. Kitab palsu, Pak. Anda ini namanya fitnah. Gitu, Anda langsung. Oke. Di sini saya sampaikan dulu dalam Al-Qur'an surah 4 ayat 47 ya. Surah 4 ayat 47. Di sini, hai orang-orang yang beriman, telah diberi Alkitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, Al-Qur'an, yang memberikan kitab yang ada pada kamu sebelum kami merubah mukamu, lalu kami putarkan ke belakang dan kami kutuki mereka sebagaimana kami telah mengutuki orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabtu, dan ketetapan Allah pasti berlaku. Nah, di sini gambaran Allah terhadap kitab-kitab sebelum Al-Quran itu datang. Pada ayat tersebut ada frase membenarkan kitab, yakni kitab Taurat yang sebelumnya sudah saya berikan ayatnya yang menerangkan tentang perubahan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepada kitab Taurat. Jadi sudah tidak perlu diragukan lagi bahwa fase membenarkan kitab sebelumnya pada ayat di atas adalah bukti bahwa kitab Taurat dan Injil sudah ada perubahan-perubahan. Dalilnya sudah lengkap juga di Al-Quran ini saya tampilkan. Dalil-dalil yang menjelaskan bahwa adanya perubahan-perubahan di dalam kedua kitab tersebut gitu loh. Ini saya tampilkan dalil-dalilnya. Oke, kita lanjut dulu ya. Enggak, Allah kan mengatakan bukan asumsi, Allah mengatakan dalam Al-Quran, dan mereka ahli kitab itu ya telah menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian dia mengatakan ini dari Allah. Padahal itu bukan dari Allah. Maka celakalah orang-orang yang telah merubah kitab-kitab Allah. Begitu. Nah, siapa nih yang merubah kitab-kitab Allah ini? Siapa yang merubah kitab-kitab Allah itu? Jawab dulu, Pak. Ulama-ulama kalian. Ulama-ulama kalian. Ulama-ulama kalian lah. Sebutkan. Orang-orang terdahulu kalian lah. Karena itu berarti bisa kitab Injil itu palsu. Injil itu palsu. Injil itu bukan firman Tuhan. Injil itu sudah tidak ada. Itu semua perkataan Isa. Tuhan itu kan kata siapa? Injil tidak ada. Sejak kapan? Anda jangan hanya berasumsi dan hanya berfitnah. Anda harus bisa memberikan penjelasan secara detail.
Kalau saya Injil baca kapan hadis, dipalsukan, kalau kapan hilang? Isa sendiri mengatakan, Isa sendiri Apa? ya, Isa sendiri mengatakan, Isa sendiri Isa mengatakan di dalam Isa Al-Quran. itu siapa? Isa itu Sabar siapa? dulu, saya lagi menjawab sudah Isa itu dipotong. siapa? Ini saya gimana? Isa itu Iya, saya Yesus. langsung Pak. Ini durasi cepat. Kalau Bapak bilang katanya sebut Isa yang mengatakan, Isa siapa? Isa ini di mana? Isa ini ada di Isa mana? alaihissalam. Oke, di sini saya tambahkan dulu. Di dalam ayat Al-Qur'an itu dalam surah 3 ayat 78, sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab, padahal dia bukan dari Alkitab. Dan mereka mengatakan, iya yang dibaca itu yang akan datang dari sisi Allah, padahal ia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah, sedangkan mereka mengetahuinya. Ini Al-Quran yang berbicara. Nah, kemudian dikuatkan dengan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79 ini. Maka kecelakaanlah besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya ini dari Allah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan sedikit dengan perubahan itu. Maka kecelakaan besar bagi mereka akibat dari apa yang ditulis dari tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan. Nah, di sini sudah digambarkan bahwa di dalam kitab Injil, kitab Taurat itu ada perubahan-perubahan, dirubah-rubah gitu loh. Ini maksudnya dalam Al-Quran itu bukan dipalsukan 100% langsung semua berubah, tidak seperti itu maksudnya. Maksudnya di dalam Al-Quran ini ada di dalam ayat Injil Taurat itu yang dirubah-rubah, ada yang ditambah, ada yang dikurang, ada yang disembunyikan. Ini maksudnya gitu loh. Kita lanjut dulu ya. Isa Alaihissalam. alaihissalam ini siapa? Isa, terus kamu mengatakan Yesus itu kamu sumbernya dari mana? Itu nama aslinya di dalam bahasa Ibrani Yesus itu itu Yehoshua. adalah Tuhan kita, orang Kristen, orang bangsa Israel, bukan orang Arab, Pak. Ya emang itu untuk Israel, karena Yesus sendiri Nah, yang bilang ketika ada kapan orang Yesus Palestina itu minta Injil? diobati. Kapan? Ketika ada orang Kapan? Filistin minta diobati, dia mengatakan Pak, apa Yesus? Kapan Injil? Sungguhnya aku Yesus hanya ngomong diutus untuk Injil untuk palsu? domba yang tersesat dari Israel. Halo, Berarti Anda halo. bukan orang Israel. Halo. Kenapa Anda beriman? Halo, Ya. Anda kan bukan Israel. Pak Loh, Anda Indra, bilang Eksklusif gantian. hanya untuk Bani Israel. gantian ya. Pak Indra Anda gantian juga ya bukan bicaranya. orang Arab, Pak. Nah, Pak, Gimana? Pembicaraannya tadi gimana Anda nih? mengatakan bahwa Yesus pernah mengatakan Injil itu palsu. Mana ada ayat yang mengatakan Yesus bilang Injil ini palsu? Ada Mana? dalam Al-Quran ada. Isa Loh, kok di mengatakan dalam ya Allah. Quran? Dalam Quran tidak pernah ada yang namanya Yesus, Pak. Saya tidak pernah menemukan yang namanya Yesus. Isa ada. Iya. Ya, Kapan ngomong terus sama Anda Muhammad Yesus? begini, Anda memasakkan masalah Isa itu kan versi bahasa saja. Versi bahasa, ya. Bukan Itu masalah kalau- versinya, latar belakangnya, lahirnya, datangnya kemana, dari mana itu tidak sama, Pak. Tadi Anda mengatakan Isa yang mana? Isa itu ya Yesus. Yesus itu kalau Anda mau tahu itu Oh, kan kalau bahasa begitu saya minta Yunani. bukti sama Anda. Tadi Anda bilang Yesus itu pernah ngomong katanya bahwa Injil itu palsu. Coba Nah, ini tolong saya kasih baru mau ayatnya ngomong dari Alkitab. dong. dipotong-potong. Loh, saya Saya sumpah dari ini durasi, Pak. Al-Quran, dari Al-Quran saya. Durasi. Oh, dari Quran tidak bisa jadi suatu hal kebenaran, Pak. Kalau Anda Ya, mau terus mengkritik tentang Alkitab, kalau Anda mau bicara tentang Alkitab, Anda harus berani untuk membaca semuanya isi Alkitab. Anda harus berani terima Saya membaca, tapi sampai saya bisa berbahasa Oke, Ibrani. Apa Anda bisa berbahasa Ibrani? Oh, Anda mau berbahasa Ibrani maksudnya? Ya, maksudnya coba Anda sebutkan nabi-nabi 10 saja dalam bahasa Ibrani. Saya sebutkan dalam bahasa Tidak, Arab, tidak. Anda sebutkan dalam Itu bahasa Anda Ibrani. mengalihkan suatu pembahasan. Saya Anda juga meminta tadi bukti. mengalihkan pembahasan. Yang pertama Loh, mengalihkan kita pembahasan Anda. Coba lihat bagaimana licinnya bibir si Murtad ini ya. Bagaimana dari awal tadi dia berbicara tentang ketaatan seorang perempuan kepada suami, ya kan? Kemudian ujung-ujungnya lari kepada syahadat. Nah, kemudian ujung-ujungnya lari kepada sejarah kenabian Muhammad, bahwa kesaksian Nabi Muhammad di Gua Hira. Nah, kemudian ujung-ujungnya lari kepada sejarah Nabi Musa. Ikan ujung-ujungnya lari lagi, ya ini sampai sini sekarang. Jadi kalau saya nilai
Ya, Anda sendirilah sudah menilai. Kita dengar kembali lah. Tentang Anda sendiri, fitnah Anda sendiri. Di sini Anda yang fitnah ya. Dialihkan ke pidana. Anda di sini yang fitnah, Pak. Anda mau fitnah bahwa Injil itu sudah dipalsukan. Saya tanya kepada Anda, siapa yang memalsukan? Kenapa Anda tidak kasih bukti? Yang memalsukan ya para ulama kalian. Siapa? Kasih namanya, kita Pak. Tidak tahu namanya. Kita tidak tahu, tapi itu juga yang Kalau memalsukan. Anda tidak tahu namanya yang memalsukan, berarti Anda memfitnah. Bukan memfitnah, Al-Quran sendiri yang mengatakan kok. Gimana? Quran mana? Makanya saya Tidak bicara, pasti. dengarkan. Isa mengatakan, ya Allah sesungguhnya ketika Isa aku menjadi mengatakan saksi kepada terhadap siapa? Isa pengikutku, ngomong sama siapa? Isa ngomong sama Allah siapa? berkata kepada Isa ngomong sama Isa siapa? berkata kepada Allah. Iya, makanya saya bicara jangan dipotong-potong. Isa Gimana berkata saya mau kepada ngomong? Allah. Maaf Pak ya, kalau saya lebih teliti. Kalau saya Hmm. lebih teliti orangnya, jadi tidak sembarang menerima pengajaran. Contohnya begini, Anda Ya, mengatakan di saya dalam jawab Al-Quran, dulu. Saya Isa. jawab dulu. Isa katanya berkata kepada Allah. Ini kapan? Berkatanya kepada Allah ini kapan? Sedangkan Isa itu ada di zaman ratusan tahun sebelum ada Muhammad. Muhammad ini berdongeng. Nah, itulah namanya Nabi Muhammad mendapatkan wahyu. Itu ciri kenabian. Sekarang saya Mendapatkan tanya. wahyu dari mana, Pak? Iya, Anda dari berdongeng. Allah lah. Wahyu itu dari Allah. Ketika saya tanya kepada Anda, Allah tidak pernah di dalam menurunkan. kitab perjanjian lama, ya, kitab perjanjian lama kan turun kepada Musa. Kepada Sekarang Musa nggak kan? ada perjanjian lama. Kamu dengar? Nah, iya kan itu kitab kamu juga. Ini sebagai bukti. Tetapi kitab saya Itu semua kan ada saksi, Pak. Diwahyukan kepada Musa kan? Diwahyukan kepada Musa. Nah, terus Nah, ketika coba kita lihat, dengar ya. Kembali argumen si Fatimah ini berkata, kalau kitab Nabi Musa itu semua ada saksi waktu diturunkan. Padahal barusan dibantah oleh Muslim ini bahwa pada saat Allah Subhanahu wa taala atau di sana pada saat itu namanya Hasem atau YHWH menurunkan wahyunya kepada Nabi Musa itu di Gunung Sinai itu sendirian, tidak ada saksi juga. Nah, ini sebenarnya terbantahkan, dan argumen kosong dari Fatimah ini katanya ada saksi. Nah, itu kan argumen kosong namanya gitu loh. Ini yang namanya dalam berbicara itu cuman argumen opini kosong. Dia membantah dengan argumen, oh ada saksi kok, ada saksi, tapi tidak bisa menunjukkan. Dalilnya di dalam Bible itu tidak bisa ditunjukkannya. Mari kita simak kembali ya. tentang Abraham atau Ibrahim itu bukan wahyu. Itu namanya wahyu, itu ciri namanya nabi. Nabi itu Pak, didapat wahyu, wahyunya bisa terdahulu. Sejarah di dalam perjanjian lama semuanya ada saksi. Bukan orang saksi itu yang menuliskannya, tetapi orang lain yang menulis dan menceritakannya, karena mereka adalah sebagai saksi. Begitu, Tapi Pak. saya sudah membaca itu tidak ada seperti hadis yang telah mendengarnya dari ini tidak ada. Mereka hanya menulis saja. Memangnya kalau Saksinya tidak ada. Kalau Anda ini, saya kasih contoh. Saya kasih contoh hadis satu ya. Saya kasih contoh hadis satu. Ini bukti bahwa hadis ini menjaga keaslian Al-Quran. Ya. Ini terjemahannya saja. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ibnu Numair, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Asim, dari Abdullah bin Harith, dari Aisyah, dia berkata, apabila berarti ini sanadnya itu nyambung, Bu. Lanjut Ini aja, sanadnya Pak. itu nyambung, jadi telah mendengar dari ini. Kitab Anda ada begitu Lanjut, Pak. tidak? Mendengarkan ada dari itu. apa? Mendengarkan dari apa, Pak? Mendengarkan dari Nah, apa? coba lihat kelemahannya dari argumen si perempuan ini. Karena dia sudah KO di situ, karena di dalam Islam itu sudah jelas sanadnya. Sanad ini artinya periwayatannya itu terkontrol semua dari jalur yang orang mulai dari Nabi Muhammad sampai turun ke sahabat, turun kembali sampai ke beberapa generasi. Hadis tersebut sudah sangat jelas sanadnya, periwayatannya sudah sangat jelas. Begitu juga di Al-Qur'an. Nah, jadi disinilah letaknya gitu loh, perbedaannya antara Islam dengan ajaran umat terjemahan ini. Dia tidak bisa membuktikan itu, kan terputus sanadnya. Mari kita simak bukti terputusnya. Wahyu dari Jibril dari Allah, itu konsep yang benar. Ya, asumsi, Itu kan bukan asumsi saya, itu asumsi Al-Quran dan hadis. Al-Quran itu tidak pernah diakui sama kitab terdahulu, Pak.
Karena kitab itu dulu mengatakan tidak pernah ada kitab lagi, tidak pernah ada Injil lagi, tidak ada pernah nabi lagi. Yang ada nabi palsu yang Yesus katakan. Nah, tapi ada tersebut. Nah, coba lihat ya. Dia berbicara seperti ini tapi dalilnya nggak ada. Ayatnya yang keluar dari mulut si murtad ini nggak ada gitu loh. Cuman ngomong begitu doang. Benar enggaknya kan belum bisa dibuktikan. Nah, sebenarnya inilah yang saya katakan omongan kosong doang gitu loh. Berbicara langsung menolak tanpa dalil gitu loh. Padahal tadi berapa dalil yang dikeluarkan oleh Muslim untuk membuktikan kebenaran Islam itu. Kebenaran bagaimana berbicara suatu ajaran agama itu harus berdasarkan dalil. Bukan hanya opini-opini kosong doang. Perjanjian Lama disebut, dan kitab akhir zaman nanti akan kami turunkan kepada nabi yang Mana, tidak Pak? bisa baca tulis. Kitabnya mana, Pak? Di surat apa, Pak? Saya kurang ingat, tapi ada itu. Nanti kalau ada, enggak, nanti begini. Untuk konfirmasi bahwa saya bohong atau tidak, nanti kalau Anda live lagi saya akan masuk karena ini waktunya terbatas. Oke, siap. Saya akan bacakan. Nah, oke, di sini saya tampilkan dalil atau dasar ayat dalam ayat Bible itu sendiri bahwa akan datang kenubuatan Nabi Muhammad SAW itu dalam Yesaya 29 ayat 11 sampai 12. Nah, ini kan sudah sangat jelas juga dalam posisi ini ada datanya, ada yang berbicara tentang kenubuatan itu akan diberikan kepada seseorang yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Nah, ini saya anukan dulu, saya bacakan dulu artinya ya, pengertiannya biar enggak terlalu maka bagimu penglihatan dari semua itu seperti isi sebuah kitab yang termatrai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca sebab kitab ini bermatrai. Dan apabila kitab ini diberikan kepada orang yang tidak dapat membaca dan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Nah, di sini kan sudah sangat jelas ya. Di sini sudah sangat jelas tidak dapat membaca. Seseorang itu akan datang nanti kepada seseorang itu rasul yang tidak bisa membaca. Ini termuat dalam Yesaya 29 ayat 11 sampai 12. Ini yang disampaikan oleh Muslim tadi. Hanya saja Muslim dari tadi belum bisa menunjukkan ayatnya lengkapnya nih. Ini saya tampilkan biar jelas ini. Nah, ini yang ayat 12-nya. Ya, nah ini lengkap ya. Biar tidak ada, sekarang berbicara agama itu harus dalil dasar. Kalau cuma bicara omong kosong itu mudah, mulut itu licin, bibir manis, jadi tidak bisa ditahan-tahan. Kalau mau bicara tuh plek-plek aja asal bicara doang gitu loh. Cuman itu tadi cuman asumsi dan opini doang. Nah, ini pembuktian. Bisa ndak si murtad ini membantah ayat ini gitu loh, kenubuatan ini. Kita lanjut dulu ya. Fatimah Sa'diyah ya. Iya. Ya, nanti saya akan Itu bawa. bohong aja Anda ini bilang kitab akhir zaman. Kitab akhir zaman. Memangnya setelah perjanjian lama tidak kitab lagi. Kitab baru, Pak, yaitu perjanjian baru, yaitu Injil. Makanya itu Ahmad Deedat dengan Tegenet mengatakan bahwa Al-Quran adalah perjanjian terakhir. Kata siapa dong? Harus ada sanadnya dong. Sanadnya dari perjanjian lama dulu dan perjanjian baru dong. Jangan sembarang mengatakan ada kitab baru. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna nazzalna Al-Quran wa innahu lahafidun. Sungguhnya aku yang menurunkan Al-Quran dan aku yang akan menjaganya. Al-Quran sampai akhir zaman tidak ada perbedaan. Tetapi jadi, saya bisa kasih contoh ya. Bukan firman Tuhan, Pak. Firman Tuhan juga, tapi telah diotak-atik sama kalian. Telah dirubah-rubah. Ya bisa, makanya sekarang begini, Anda meragukan. Kita bisa hilang. Berarti Allah tidak bisa menjaga kitabnya sendiri dong. Kamu meremehkan Tuhan dong. Bukan, Allah tidak bisa menjaga kalian yang telah melanggar perintah Allah. Sekarang begini. Siapa? Melanggar Taurat diturunkan. Taurat sekarang begini, Anda menganggap siapa bahwa yang melanggar Injil harus jelas, jangan cuma berasumsi ngomongnya. Ya, hingga Anda itu jangan terocos. Anda dengarkan. Taurat diturunkan kepada Musa alaihissalam, ya kan? Tapi ketika ada terjadi penyelewengan, maka Allah turunkan Zabur kepada Daud. Nah, ketika Daud diselewengkan, maka Allah turunkan Isa, Injil. Yang diselewengkan lagi, Allah turunkan. Yang menyelewengkan itu siapa sih sebenarnya? Nggak ada yang menyelewengkan. Quran saja yang mengatakan seperti itu.
Quran saja. Oke, di sini saya tambahkan dulu ya. Sebenarnya dari Nabi Abraham sampai kepada Nabi Muhammad itu satu jalur. Kebenaran itu satu jalur. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Nah, sepeninggal Nabi Musa alaihissalam itu kemudian umat Nabi Musa ini lain-lain sudah sesembahannya. Ada yang menyembah, sebagian menyembah sapi, ada sebagian menyembah rahib. Nah, itu dilukiskan di dalam Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Al-Qur'an. Makanya umat Islam itu tahu, oh ternyata umat-umat sebelum Islam itu datang pada zaman Nabi Muhammad, pada zaman Nabi Musa dulu, sepeninggal Nabi Musa umat-umatnya itu sesembahannya beda-beda sudah. Bukan menyembah Tuhan Allah lagi, bukan menyembah Tuhan Hasem lagi atau Elohim lagi namanya gitu loh. Ya sebenarnya nama-nama itu hanya sebagai nama, tetapi pribadinya, esensinya, identitasnya itu sama, Tuhan yang Maha Esa. Hanya nama berbeda. Nah, kemudian sepeninggal Nabi Musa itu sebagian orang Yahudi menyembah rahib pemimpinnya. Sebagian menyembah Malkisedek, sebagian menyembah sapi. Sapi apa namanya saya kurang tahu juga, di dalam ajaran Yahudi itu menyembah sapi. Nah, kemudian datanglah, diutuslah di dalam Matius 5:17 sampai 19 itu Nabi Isa atau Yesus untuk meneruskan ajaran Taurat itu dalam selang berapa waktu lama itu, berapa ratus tahun selisihnya. Nah, kemudian setelah Yesus itu, Nabi Isa itu wafat, meninggal juga, kemudian umat-umat setelahnya, pengikutnya itu beda-beda juga sesembahannya sudah, bukan Tuhan yang Maha Esa lagi, tetapi Tuhan yang disekutukan, aneh-aneh sudah, macam-macam sesembahannya. Nah, itu kembali Al-Qur'an menjelaskan. Ini loh yang sesembahan yang disembah dan mengapa kitab sucinya itu dirubah-rubah gitu loh. Ini Al-Qur'an yang berbicara, bukan omongan manusia. Nah, kemudian karena Allah ingin menjaga kitab suci yang dirubah-rubah itu, didatangkanlah Al-Qur'an menyempurnakan kitab suci yang telah dirubah-rubah itu. Dan ini dijaga Allah sampai kiamat nanti. Makanya jangan heran, ada nggak yang bisa memalsukan ayat Al-Qur'an? Tidak ada. Ada yang bisa nandingi Al-Qur'an? Tidak ada. Ada nggak bisa memalsukan Al-Qur'an? Pasti tidak ada. Dijamin tidak ada bisa menandingi Al-Qur'an. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menjaga itu semua gitu loh, dijamin. Nah, ini maksudnya gitu loh. Jadi Allah itu menjaganya ya dengan menurunkan Al-Qur'an ini. Jadi kalau mau lihat kebenaran sebelum-sebelumnya yang telah dirubah-rubah itu, lihat Al-Qur'an. Kita lanjut. Kalau memang dari dahulu Taurat tidak diselewengkan, kenapa harus turun Zabur dan Injil? Diturunkannya Isa. Zabur itu beda, Pak. Zabur itu nyanyian. Zabur nyanyian, lalu Injil apaan? Mazmur, Pak. Bukan kita, Ya, tapi nyanyian Mazmur. Tapi Al-Quran mengatakan bahwa Zabur itu dan telah Nah, aku turunkan makanya kitab saya Zabur kepada bilang Daud. jangan mempercayai Quran, karena di dalam kitab Saya sampaikan di sini, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil itu semua kitab dari Allah. Apapun isinya di dalam itu dari Allah. Anda katakan nyanyian, itu kan belum tentu nyanyian kalau dulu menyebutnya. Itu berupa lantunan-lantunan dalam bahasa khusus bangsa Sulaiman Daud itu gitu loh. Dalam Kidung Agung itu lantunan-lantunan yang sebenarnya makna isinya pun sebenarnya penuh berisi kenubuatan sebenarnya, termasuk Yesaya itu gitu loh. Tapi sebenarnya tidak perlu dibahas lah itu, yang sebenarnya si murtad ini cuma ngeles doang gitu loh. Ngeles lari-lari kemana-mana. Akhirnya ujung-ujungnya dia menghindari jalur bahwa sebenarnya ini loh jalur koreksinya gitu loh. Dari Nabi Musa ke Nabi Isa, atau dari Nabi Musa ke Sulaiman Daud dulu, baru turun ke Nabi Isa, baru ke Nabi Muhammad gitu loh. ya tidak pernah Saya tidak mempercayai Quran, gimana loh? Saya kan seorang Muslim, ya saya percaya sama Quran dong. Makanya saya bilang kalau Anda mau mengklaim kebenaran kitab Anda dari kitab kita, Anda harusnya bertanya sama kami. Sementara kitab kami tidak pernah mengatakan ada nabi baru lagi setelah Yesus, dan tidak pernah ada kitab lagi setelah Injil. Nah, ada tertulis gitu. referensi ada kitab baru ini dari mana, dan ada nabi baru ini dari mana? Tidak pernah. Coba lihat, dia asal ngomong aja bicaranya enak.
Tapi dia omong ini tidak ada dalilnya gitu loh. Ini yang disebut dalam kami itu bicara suatu ajaran agama tanpa dalil, tanpa dasar. Tapi ngomongnya langsung menolak-nolak aja begitu-begitu, tapi tanpa ada dasar gitu loh. Ini yang dimaksud dalam Islam itu bicara ajaran agama tanpa dalil, tanpa dasar. Hanya berdasarkan opini atau asumsi doang. Ini kan enak ngomongnya. Kalau dia pintar, dia bisa membuktikan, oh dalam Injil bla 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 sebut nama nomornya, ayatnya, sebut gitu loh. Tunjukkan kitab kami, Alkitab Perjanjian Lama maupun dalam kitab Perjanjian Baru. Tidak pernah dinyatakan akan ada nabi lagi setelah Yesus. Ada itu yang dokter Zakir katakan dalam bahasa Ibrani. Ada dalam bahasa Ibrani. Tikko mamit sakim wa kullu Muhammadin ze dodi wa zehrai banot Yerusalem. Wih, apa itu bahasa Ibrani di zaman berapa ya? Itu bahasa Ibrani. Tikko mamit sakim. Ibrani ada 3. Bapak ambil referensi dari Ibrani yang mana nih? Bahasa Ibrani Mizrahim. Bukan gitu Pak. Kalau Anda mau mempelajari tentang bahasa Ibrani, Bapak pelajari tentang bahasa Ibrani yang sebelumnya. Karena ada 3 bahasa Ibrani. Ini bahasa Ibrani yang lama, ini kan bahasa Ibrani Alkitab. Kalau bahasa Ibrani yang sekarang itu bahasa Ibrani modern. Nah iya, Anda telah mengatakan hal yang salah. Loh, kok salah? Wong itu tulisan Alkitab, kok salah gimana? Pak, Anda tadi mengatakan bahwa ada nabi baru. Ada nabi setelah Yesus. Mana dalilnya? Ada. Ini dalilnya saya sebut, jangan diterocosin. Hikmo mamit takim. Itu perjanjian lama. Emang nggak boleh dipakai perjanjian lama? Saya mengatakan, setelah surah Musa ini emang ada siapa nabi lagi? Ada nabi, banyak kan nabi setelah, tapi bukan berarti Muhammad loh. Yang saya tanya, coba lihat. Lucu kan, dia membantahnya lucu, sudah mulai aneh bantahannya. Sudah tidak pakai dasar membantahnya. Juga kesana kemari, ujung-ujungnya nanti sampai sifat nama Nabi Muhammad pun dibantahnya. Coba lihat. Dia membantahnya satu mentok, ujung-ujungnya nanti sampai ke sifat Nabi Muhammad. Dalam nama Nabi Muhammad pun dikatakannya itu sifat. Memang Nabi Muhammad sifatnya nama terpuji gitu loh. Maka kita dengar ya. Yesus itu sudah tidak ada lagi nabi, Pak. Setelah kedatangan Yesus sudah tidak ada nabi lagi. Tidak ada lagi nabi. Berarti Yesus nabi, bukan Tuhan kan? Yesus bukanlah nabi, tetapi dia datang menggenapi kitab para nabi dan juga kitab Taurat. Setelah kedatangan Yesus tidak ada nabi. Tetapi ada tertulis di dalam Matius. Berapa kali? Tidak ada yang menyebut Yesus itu Tuhan. Disebutnya apa? Dan orang-orang banyak menganggap Yesus sebagai nabi. Tidak dianggap sebagai Tuhan. Sekarang gini aja, Yesus diutus ke dunia sebagai apa? Saya tanya. Sebagai Rasul, sebagai Nabi. Yakin saya. Boleh minta dalilnya? Dalilnya ada dalam Al-Quran. Dan jika kamu meragukan tentang penciptaan dalilnya di dalam kita, Quran lagi, Pak. Saya kan orang Islam. Gimana? Bapak kalau membahas Injil, itu jangan dicampur-campur adukan ke sono, nggak laku buat kami sebenarnya, ya. Anda kan katanya Anda kan dari Islam katanya. Bapak kan mengklaim nih, ya, mengklaim bahwa ada nabi baru setelah Yesus. Kalau saya mengatakan dengan tegas, tidak ada lagi nabi baru setelah kedatangan Yesus. Nah, coba lihat. Ya, omongannya katanya tidak ada nabi baru lagi kedatangan selain Yesus. Apakah itu argumen itu dalil? Atau hanya opini kosong gitu loh, atau hanya asumsi orang ini sendiri? Kalau dia itu dalil, seharusnya disebut di mana itu, di dalam kitab mana dia berbicara seperti itu. Ini sebenarnya yang dikatakan dalam Islam itu berbicara hanya berdasarkan opini, asumsi doang gitu loh. Adalah nabi. Yang mengatakan Yesus nabi siapa? Yang mengatakan Yesus nabi siapa? Secara penafsiran bahasa. Tidak ada nabi lagi setelah Yesus. Berarti Yesus juga nabi. Tidak ada nabi kalau lagi. Misalkan saya datang nih. Dengerin. Tidak ada nabi lagi, ya. Tidak ada nabi lagi nih. Setelah kedatangan Yesus, karena Yesus sudah datang menggenapi. Saya tidak mengatakan Yesus sebagai nabi, Pak. Dari dulu memang Daniel juga menggenapi daripada kitab Yehosua.
berarti dari dulu yang saling menggenapi, Musa digenapi oleh Aharon, Aharon digenapi oleh Yosua, Yosua oleh David, David oleh Salomo. Penggenapan ini dilakukan oleh para nabi dan rasul. Kok tiba-tiba digenapi oleh Tuhan? Terakhirnya nih gimana? Penggenapan ini tugasnya para Kamu nabi. tahu nggak perjanjian lama artinya apa? Perjanjian lama itu artinya apa? Perjanjian lama itu kalau dalam bahasa Ibrani disebutnya itu Tanah, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Itu kitab yang mengandung hal apa maksud saya? To the point aja. Torah itu yang turun yang berkaitan dengan Musa. Torah. Tentang apa aja itu isinya? Perjanjian. Sudah lari-lari lagi pertanyaannya, dinaikkan ke sejarah lagi nih si Murtad ini. Tadi sudah bicara tentang hal-hal yang berbau pertengahan tentang kitab suci. Nah, kemudian dia kembali ke sejarah ini, kelihatannya ke sejarah kitab Taurat. Kan bertanya tetapi sambil mengklaim gitu loh. Setelah dia mentok kepada masalah kenabian bahwa Isa atau Yesus itu adalah seorang nabi yang datang itu untuk menggenapi. Nah, kemudian mentok lagi di posisi ke sejarah lagi, kembali diulangnya gitu loh, ke kitab Taurat kembali nih, karena dia KO bahwa memang benar Nabi Isa atau Yesus itu seorang nabi gitu loh, datang seorang nabi, memang itu sudah termuat juga di dalam kitab mereka. Kita lanjut dulu ya. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, dan Imamat. Isi daripada Taurat itu mengenai apa? Mengenai ajaran kah, hukum-hukum kah, mengenai firman kah, mengenai hal apa? Campur. Yang tahu Bapak apa? Campur itu. Campur. Kejadian Musa menerima mengenai wahyu. Nubuatan percaya? Percaya dong. Percaya sebagian. Karena kan kita kan terhadap dalil-dalil Israiliyah kan kita Islam kan kalau begitu boleh dipercayai yang sama dengan dalil Islam, tapi yang tidak kita batalkan. Tidak bisa itu kan aturan kami, Anda tidak bisa, itu aturan Anda. Itu artinya Anda memaksakan sesuai udel Anda namanya. Nah, coba dia berkomen seperti ini. Pandangan Islam sebenarnya mengenai kitab Taurat, kitab dan Injil itu kan sudah kita bisa lihat secara logika. Sesembahan orang Yahudi itu tidak murni lagi. Ada yang betul-betul menyembah kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Ada yang menyembah kepada rohib-rohibnya. Ada yang menyembah kepada sapi. Nah, itu semua tergambar di dalam kitab Taurat, tergambar di dalam kitab-kitab Injil, sesembahan-sesembahan ini. Nah, ini maksudnya di dalam Islam itu bahwa tidak murni lagi sesembahannya itu. Makanya oleh karena itu dalam Islam tidak harus meyakini 100% kitab Taurat Injil yang sekarang gitu loh. Ini maksudnya. Tetapi perempuan ini, si Murtad ini nggak ngerti maksudnya dalam Islam itu apa yang dimaksud dalam kesempurnaan, bahwa kitab-kitab sebelum Al-Quran itu datang adanya perubahan-perubahan. Ibu Fatimah ya? Mencari suatu kebenaran. Dengerin ya Mas. Itu lagi cari kebenaran, Bu. Saya siap murtad kalau memang. Matius 5 ayat 17 mengatakan, aku datang bukan meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, tetapi aku datang untuk menggenapinya. Dia datang untuk menggenapi apa yang sudah tertulis di dalam perjanjian lama, Pak. Jadi dia sudah menyempurnakan kitab perjanjian lama. Ya, menjadi perjanjian yang menyempurnakan itu ya nabi. Memang dari dulu seperti itu. Kalau sudah sempurna, kalau sudah genap, kenapa ditambahin lagi dengan kitab yang baru yang namanya Quran? Karena ada penyelewengan. Dari mana? Referensi untuk membenarkan Quran Anda ini dari mana? Dalilnya dari Quran. Saya garis bawahi dulu. Memang Yesus atau Nabi Isa itu kan menggenapi kitab Taurat. Kitab Taurat itu pada Nabi Musa. Tapi yang jadi masalah sepeninggal Nabi Isa atau Yesus itu bukan setelah digenapi, bukannya masalah tetap sempurna, ternyata adanya perubahan kembali dengan dibatalkannya kitab Taurat itu gitu loh. Itu dengan pembatalan ajaran di kitab Taurat, makanya Islam itu datang mengembalikan itu gitu loh. Islam datang mengembalikan ajaran-ajaran di dalam kitab Taurat yang seperti bersunat, artinya tidak memakai patung. Nah itu, jadi seperti itu contohnya. Sholat, puasa, zakat, haji, cuman caranya berbeda.
Sholatnya yang dulu berbeda. Kalau dulu kan sujud ada juga, puasa juga ada. Haji dulu bait suci, nah sekarang baitullah. Nah itu maksudnya Islam datang mengembalikan lagi ke ajaran Taurat yang dulu yang sudah dibatalin oleh Paulus, itu membatalkan perjanjian dengan adanya Paulus kan membatalkan perjanjian lama itu. Nah Islam datang mengembalikan itu tujuannya. Quran untuk membenarkan Quran begini Bu, untuk membenarkan Quran, makanya saya tantang Ibu satu saja, carikan kitab periwayat sekelas hadis di dalam agama Anda yang meriwayatkan ini telah mendengarnya dari Isa, dari ini yang menunjukkan keasliannya. Itu tidak akan ada. Saya tunggu di channel YouTube-nya itu. Bapak mengakui tidak kitab Taurat dan Injil? Saya akui, tapi kitab Taurat yang belum dirubah yang dulu. Hah? Apa? Dirubah? Turunnya dulu, ya dirubah. Allah sendiri yang katakan dalam Al-Quran. Dari tadi nih, balik lagi ke sini. Bapak tolong dong jangan berbelit-belit, jangan lari ke sana kemari, tolong. Tolong Bapak berikan jawab, referensi yang pasti sesuai dalil di dalam Alkitab. Siapa yang memalsukan Alkitab terdahulu? Siapa? Kapan? Di abad berapa? Tolong Bapak jelaskan. Itu kejadiannya sudah berulang-ulang. Itu kan Allah sebutkan Bapak, kan ulang-ulang. Tolong berikan dalil. Kalau Anda tidak punya dalil, berarti Anda fitnah. Oh, mungkin di Indonesia saja ya, Alkitab Indonesia ya. Ya iyalah Pak. Indonesia. Bahasa Ibrani nggak usah. Ya oke, gini. Ada tertulis, saya pernah lihat di dalam YouTube, ada itu Ustadz Menahem Ali, dia tunjukkan Alkitab bahasa Indonesia cetakan tahun berapa dengan tahun berapa itu berbeda. Pak, saya tanya, ketika Islam menuduh bahwa kitab terdahulu itu dibilang palsu, itu kapan? Nah, buktinya bisa kita lihat sekarang. Jadi Ustadz Menahem Ali menunjukkan kitab yang dicetak sekitar tahun... Jangan mempercayai manusia, Pak. Jangan mempercayai manusia sekarang. Enggak, 70-an. Jadi, ya, saya nggak percaya gimana kalau buktinya ada. Begini, kitab yang keluaran terdahulu di sini. Oke. Di sini Madia akan tunjukkan beberapa perubahan-perubahan di dalam Bible itu antar tahun per tahun. Silakan Anda bisa menyimaknya ini ya. Saya langsung tunjukkan aja perubahan-perubahan ini sambil kita mendengarkan diskusi mereka ini ya. Sambil Anda cek aja perubahan-perubahan yang telah direvisi. Anda bisa lihat. Buktikan Anda itu bohong semua, Pak. Tapi kitab keluaran sekarang, ya yang terjemahan sekarang karena Anda ingin menghalalkan babi, diganti jadi namanya babi hutan, sehingga kalau babi diternak jadilah halal. Itu saya tahu. Mengenai masalah babinya sekarang, ini kok jadi lari ke sana kemari? Itu untuk membuktikan keaslian. Aslinya Bapak bisa menunjukkan nih, mana aslinya Pak? Bisa menunjukkan? Ya nanti di channel YouTube-nya Anda saya akan datang. Insya Allah saya akan datang. Saya akan bawa bukti-bukti itu. Tapi menurut Anda ada nih kitab asli, Taurat dan Injil asli ada? Tidak ada. Kalau Alkitab yang sekedar buku ada. Tapi kalau yang ini, kalau yang bahasa Ibrani itu kan bisa diakses lewat ini Play Store. Saya ada aplikasinya itu. Bahasa Ibrani bukan cuma Anda. Banyak orang ahli bahasa Ibrani, tetapi tidak. Siapa yang mengatakan yang pintar cuma saya? Enggak. Siapa yang mengatakan yang pintar cuma saya? Dari tadi saya bilang saya mempelajari. Saya yang paling pintar. Pak, kalau misalnya Anda tuh mau mencari suatu kebenaran, jangan sok merasa Ibrani dan merasa pintar sendiri. Kalau Anda menuduh bahwa kitab itu palsu, Anda harus bisa menunjukkan yang asli itu yang mana. Kalau Anda tidak bisa menunjukkan asli yang mana, jangan kitab itu hilang atau kitab. Oke, nah ini kalau untuk masalah yang perubahan tadi di Imamat 11 ayat 7 di TLI 1960 menyebut babi. Nah di Imamat 11.7 TB Lai 199 menyebutkan babi hutan. Ini anunya perubahannya di sini. Ini tahun 960. Ini perubahan yang terjadi. Sambil saya postingkan juga yang lain juga. Oke, sambil kita lanjut ya. Enggak. Saya enggak mau fitnah. Siapa yang memalsukan? Saya enggak mau fitnah. Gini Bu ya. Saya enggak mau fitnah. Anda tidak kasih bukti, berarti Anda fitnah. Karena saya sebagai seorang Islam, saya harus mengimani seluruh
syariat saya, dan syariat saya mengajarkan bahwa itu tapi telah jangan dipalsukan. mengacak-acak kitab saya, jangan memfitnah kitab saya. Anda menista kitab saya bebas. Nanti kita ngomong balikin tentang kitab kalian, nanti kalian nggak bisa enggak menista. Makanya saya minta, Bu, untuk menjamin keaslian kitab kita, ayo Anda datangkan kitab yang meriwayatkan kitab-kitab itu. Misalkan kitab kejadian ini yang menceritakan si ini mendengarnya dari siapa, gurunya ini namanya ada. berdongeng, Pak. Berdongeng itu bukan berdongeng. Bahaya. Itu hadis seperti bahaya. itu. Anda tahu hadis itu tidak? Begini. Anda tahu tidak proses Injil itu turun bagaimana? Kalau di dalam Al-Qur'an ya sama dengan di Muhammad. Pak, saya tanya, proses Injil itu turun bagaimana menurut Anda? Kalau saya tanya dari Islam, tapi kalau Anda nggak mau ya Anda sampaikan yang Anda tahu dari kitabnya Anda seperti apa, saya mau dengar juga. Gimana sih? Kalian itu saya bilang, kitab yang mengklaim kitabnya orang terdahulu, kitab saya. Ya, Alkitab, kitab Taurat dan kitab Injil itu kitab kami. Ya. Sebagai penganut kitab terdahulu, tidak pernah mempercayai ada namanya nabi baru dan kitab baru. Anda masih ngotot bahwa kitab kita ini adalah palsu, tetapi Anda sendiri tidak bisa membuktikan. Makanya saya tanya, proses Injil itu jadi bagaimana kok Anda begitu sok tahunya? Ya begini, Anda bilang di dalam perjanjian. Oke. Sebenarnya nih orang nggak ngerti-ngerti dari awal. Al-Quran itu menjelaskan bahwa palsunya itu bukan berarti semuanya berubah. Akan tetapi adanya penambahan-penambahan, pergantian-pergantian, dan beberapa hal yang ada di dalam itu yang terjadi perubahan-perubahan. Nah ini saya postingkan beberapa hal yang terjadi gitu loh. Ini Anda silahkan Anda cek. Di mana tadi babi berubah jadi babi hutan. Dan yang lain-lain juga ini saya tampilkan, postingkan. Oke? Dan baru nggak ada. Tentang nubuatan Muhammad gitu nggak ada. Tidak ada. Anda bisa. Berarti saya boleh mengambil dalil dari yang perjanjian lama, boleh ya? Silakan coba. Boleh ya? Mana kalau memang betul. Yang tadi saya sebutkan dari tadi saya mau bilang itu. 18. Hikum mamitakim vekule Muhammadin zedodi vezerai banot Yerusalem. Begitu mana tutur katanya? Muhammadin itu bahasa Ibrani ke. Jangan dipotong dulu lah. Lu ayat berapa nih? Itu kan tertulis. Lu kok bohong gimana? Tidak ada Pak. Hikum mamitakim. Makanya nanti saya akan buktikan. Muhammadim. Dan Anda perlu tahu bahwa artinya Muhammad atau semacam apa? Anda tahu bahasa Ibrani dia mirip dengan bahasa Arab atau tidak? Anda tahu? Tidak mirip. Ibrani masih tidak mirip. Oh, mirip sekali. Wong bahasa Ibraninya emas zahab, bahasa Arab juga zahab kok. Cuma hanya sebagian. Kalau mau dengar bahasa Ibrani itu dari Panandar itu sudah membacakan surah Al-Fatihah dalam bahasa Ibrani. Silakan Anda dengar kemiripan bahasa Ibrani dengan bahasa Arab. Itu yang pertama dulu. Yang kedua, sifat itu ini si Murtad hanya mengiring opini dia. Dia nanti lari-larinya ke sifat Nabi Muhammad terpuji itu. Dikatakannya itu suatu kata sifat. Memang Nabi Muhammad itu sifatnya terpuji. Jadi dia mau lari kemanapun semua terjawab sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, kita ikutin dulu kemauannya. Kita dengar aja kembali ya. Saya tanya, tulisan kamu menyebutkan Ahmad atau Muhammadin itu tadi, itu sebutkan nama atau apa? Itu tertulis Muhammadim. Saya tanya itu menyebutkan nama atau apa? Nama. Kami yakin itu nama. Nama itu. Nama. Coba kalimatnya bagaimana? Kalimat Indonesianya coba. Kalimat Indonesianya mereka menggantikan dengan yang namanya terpuji. Nah, Muhammad ini artinya terpuji dalam Islam. Ahmad, berarti Muhammad. Bukan nama, Pak. Itu bukan nama. Sebutan yang terpuji itu siapa? Terpujilah wahai Bapak Guru. Muhammad artinya terpuji. Kulo itu kan dipanggil. Itu kan kulo itu memanggil. Klaim orang-orang Anda yang bilang katanya itu saya yakin sekali ahli bahasa Ibrani itu yang bilang dokter Zakirna bukan nama Muhammad. Jangan mentang-mentang sama sebutan Ahmad atau saya yakin Muhammadim itu nama Muhammad. Saya yakin sekarang gini aja. Anda mengklaim dari kitab apa nih? Saya akan cek. Dari perjanjian lama. Ulang 18 ya? Kurang ingat nantilah. Pokoknya bunyinya gitu. Ya? Anda ini dari ngawur ternyata.
Kok ngawur gimana? Wah, Saya tanya ayatnya di mana, kok Anda ngaco aja dari tadi nih. ada itu dalam bahasa Ibrani itu Ada ada. lagi. Kalau misalnya ada nih yang mau bilang sok bahasa Ibrani itu harus jangan nanggung. Ayatnya di mana? Lalu Indonesiakan supaya semua orang bisa tahu, oh ada nama Muhammad loh di dalam kitab perjanjian lama. Gitu. Ada itu. Jangan ngomong ada doang di mana nih di kitab apa? Ayo guru, saya udah pegang kitabnya. Jangan buru-buru lah. Kita cari ketepatan bukan kecepatan ya. Ketepatan bukan kecepatan. Ya udah, berarti Anda sudah tidak bisa buktikan ya? Udah deal ya? Enggak, nanti saya akan buktikan di channel Anda. Oke. Ya, Soalnya channel Bapak, Anda nanti saya akan saya datang sudah itu. ubuk-ubuk itu ya, klaim Muhammad tentang ulangan 18, Yesaya 29, ya pokoknya udah semuanya ngaco semua. Padahal ya, kalau dikatakan Nabi itu setelah Musa itu banyak, bukan Muhammad. Setelah Musa itu ada Nabi loh. Iya, tapi Dia yang namanya ada, Muhammad betul, ya betul. Nabi Muhammad itu. Nah, tadi kan saya tanya, apakah Muhammad itu menyebutkan nama atau itu arti daripada sebuah kalimat atau kata? Itu disebut dalam nyanyian Salomo 5 ayat 16. Oh, yang terpuji siapa? Yang patut dipuji itu siapa? Anda silakan tanya kepada ahli bahasa Arab yang manapun, nama Muhammad itu artinya yang terpuji. Oh, yang terpuji. Muhammad ini terpuji Ya. banget ya. Oh, ya udah Terpuji, menurut ya, Anda itu yang terpuji. terpuji. Ya Nah, nggak apa-apa. dalam bahasa cuma hanya Ibrani, klaim bohong doang. Hanya itu ya buktinya Pak. Ada nggak di ayat lain? di ayat lain saya nggak tahu, saya tahu itu aja. Bukti otentik Itu. misalnya. Bahwa nanti akan ada yang namanya Nabi Muhammad yang berasal dari bangsa Arab gitu. Ada nggak bukti otentik seperti itu? Oh, ada dong. Di Masa? dalam itu matanya saya pernah baca dan Tuhan akan mengalihkan kerajaan ini kepada kejayaan kerajaan ini kepada umat selain Israel itu ada. Oh, itu jadi diklaim langsung Iya tiba-tiba dong, orang Arab Arab dong. begitu. Iya, kan masih turun Abraham. Itu menurut versi kami loh ya, versi kami. Oh, Ismail. kalau begitu Ismail. di sini Pak, saya kasih tahu Pak, kalau Anda tadi kan sudah mengklaim nih bahwa ada nubuatan Muhammad di dalam kitab saya, ya Ya, kan? kami meyakini, bukan mengklaim. Berarti Anda meyakini bahwa kitab saya benar kan, tidak hilang kan? Kami Apa hanya meyakini. Anda memerlukan Oh, ada standar nggak? kebenaran? Ada Apa Anda standar dari memerlukan ulama. kebenaran terus mencopet kitab saya untuk Bukan dijadikan mencopet. referensi pembenaran Bukan buat mencopet begini, dalil keyakinan Israiliyat. Dalil Israiliyat itu ya, dalil Ya, saya Israiliyat. tanya, Pak, halo Pak. Anda tadi mengatakan bahwa kitab kami ini adalah sudah hilang, sudah dipalsukan. Terus tiba-tiba Anda nyopet Ya, kitab sudah saya dirubah-rubah. sebagai pembenaran. Wah, Anda ini terlalu memalukan ini. Pemirsa melihat akan sangat malu Pak kalau Anda sudah mencopet ayat kami, terus nanti sebelumnya mengatakannya Anda mengatakan kitab kami hilang dan sudah dipalsukan dan sudah dirubah dan segala macam. Ini Anda sangat memalukan. Begini, kalau kenapa kami juga sebagai Oke, nah di sini saya tampilkan berapa banyak revisi-revisi yang terjadi perubahan-perubahan ini gitu. Ini saya sudah tampilkan di layar belakang, silakan Anda bisa lihat ini. Ini fakta yang nggak bisa dipungkiri gitu. Silakan. Ini maksudnya dalam Al-Qur'an itu adanya perubahan-perubahan. Silakan nanti yang menyimak menilai ini semua gitu loh. Oke, kita lanjut dulu ya. ambil sebagian kami tidak percaya karena Al-Quran mengatakan dan mereka orang-orang ahli kitab itu sebagian mereka pertahankan, sebagian mereka rubah, sebagian mereka sembunyikan. Makanya para ulama kami menakwilkan bahwa untuk dalil Israiliyat, jangan percaya sama kitab yang baru. Kitab yang baru ini bahaya karena apa? Tidak pernah ada referensi daripada perjanjian lama. Orang perjanjian lama dianggap palsu, gak dirubah-rubah kok tiba-tiba dibenarkan. Itu yang mengatakan Al-Quran, Mbak. Itu yang bukan saya mengatakan. Jadi mereka ahli kitab, Anda. Karena apa? Mereka ahli kitab merubah. Pak, Bapak pernah dengar nggak ayat mengatakan kalau Muhammad dalam keraguan-raguan disuruh bertanya kepada orang Nasrani dan Yahudi? Tahu ayat ini? Tahu, tapi sekarang saya tanya Anda. Anda sudah menafsirkan. Bentar, apakah menurut Anda saya tunggu dari tadi. Tidak bisa dipercaya? Oke, di sini saya bantah dulu ya mengenai apabila dalam keraguan-raguan maka Muhammad itu suruh bertanya kepada orang Yahudi atau Nasrani ahli kitab itu. Sebenarnya maksud ayat tersebut bukan seperti itu.
Maksud yang benar ayat itu di dalam Al-Quran itu, Allah menjelaskan sifat Allah menjelaskan sifat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang selalu berkata seperti itu. Wahai Muhammad, kalau Anda ragu-ragu tentang sesuatu, tanyakan kepada kami bla 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 bla. Nah, itu seperti itu. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada Nabi Muhammad di dalam Al-Qur'an seperti itu perkataan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, oleh karena itu Nabi Muhammad sudah mengetahui sifat-sifat orang-orang Yahudi dan Nasrani itu. Ini untuk membentengi Nabi Muhammad sebenarnya, untuk menjelaskan kepada Nabi Muhammad. Nah, oleh karena itu sangat kurang tepat apabila obrolan ini disalah artikan dengan ditafsirkan seperti si murtad ini. Kita lanjut dulu. Tadi ulangi coba ayatnya gimana? Ini saya tunggu-tunggu Anda bilang begini. Mana? Ayatnya mana? Coba sebutkan. Ayatnya Muhammad disuruh bertanya kepada Yahudi dan Nasrani jika dalam keraguan-raguan. Fas'alu ila ahla dzikra in kuntum la ta'lamun, gitu kan ya. Artinya di zamannya Muhammad berarti kitab itu masih murni dong. Ya enggak? Oh gini, bukan itu. Anda menafsirkan ayat Quran, Anda nggak pakai asbabun nuzul dari hadis, tapi pakai logika Anda. Nggak boleh. Anda boleh tafsir kitab saya bebas. Anda boleh tafsir saya bebas. Tentang Ahmad, tentang yang terpuji tadi, tentang Muhammad Anda. Oh, jadi kalau Anda boleh bebas. Makanya itu dari tadi, dari awal sekali. Dari awal saya tantang Anda. Kitab Anda itu kan kitab. Kan harus ada kitab tafsir, tunjukkan kitab tafsirnya. Kalau kita Al-Quran itu wahyu dari Allah, tafsirannya dari hadis. Pak, jangan memaksa kitab saya harus menyamakan dengan kitab Anda. Kitab Anda ini kitab junior, ya. Kitab yang mengakui kitab terdahulu. Artinya kalau kitab terdahulu diakui itu tidak bisa diganggu gugat. Tetapi kitab yang terbaru itu perlu dipertanyakan, Pak. Jadi dasar kebenarannya ada kitab terdahulu, bukan kitab yang sekarang menjadi dasar kitab yang terdahulu. Salah, Pak. Kebalik nanti, Pak. Kalau ya, kitab terdahulu Anda punya Injil lebih dulu Taurat. Oh, emang iya. Makanya Yesus mengatakan datang menggenapi. Iya, dan Yesus juga mengatakan tidak akan merubah satu iota pun kan dari hukum Taurat kan. Memang tidak dirubah. Anda dirubah. Oh, Anda merubah. Anda merubah karena di dalam Taurat babi haram, Anda halal makan. Nah, itu merubah itu namanya. Yesus tadi mengatakan apa? Satu iota pun dari hukum Taurat tidak akan berubah. Satu iota pun tidak dirubah. Kenapa Anda justru merubah? Anda mengatakan dipalsukan, sebagian dipalsukan ini. Siapa yang ngomong kayak begitu? Ayo. Siapa yang menuduh seperti itu? Buktinya itu Isa mengatakan. Sekarang Anda udah mulai jungkir balik nih sepertinya. Anda tadi bukan jungkir balik. Saya kalau ngomong jangan dipotong dong. Jangan dipotong dong kalau saya. Saya udah terlalu hafal, Pak. Enggak, saya juga hafal sekali. Kenapa Allah mengatakan merubah? Nah, itu buktinya. Ketika di perjanjian lama babi haram, Anda makan babi. Berarti ulama, Anda kan ulama nih. Pendeta-pendetanya mereka. Berarti Anda yang merubah. Anda yang merubah. Pak, Yesus mengatakan tidak merubah satu iota pun, bukan berarti dia tidak menyatakan sesuatu hal yang digenapinya. Artinya tentang Muhammad Anda. Oh, jadi kalau Anda boleh bebas. Makanya itu dari tadi, Anda sangat dari awal sekali. Dari awal saya tantang Anda. Oke, di sini saya garis bawahi kembali. Kalau Al-Quran itu memang ada tafsirnya, terbukukan Al-Quran itu sudah ada tafsir Jalalain, tafsir Depak, tafsir Ibnu Katsir. Nah, itu sudah bisa dilacak, kebenaran Al-Quran itu dari tafsir itu sudah jelas. Jadi apapun makna dari Al-Quran itu, ayat dari Al-Quran itu sudah ada jelas terbukukan tafsirnya gitu loh. Nah, sebenarnya kami berharap dari Bible ajaran umat terjemahan si murtad ini ada tafsirnya juga, jadi kami bisa mempelajari apa sih maksud arti ayat itu kalau memang bisa dipelajari. Tapi yang jadi masalah kan kami belum ada menemukan tafsir seperti Al-Quran itu yang sudah terbukukan seperti itu. Nah, oleh karena itu kan kalau tidak ada tafsirnya kan apa salah kalau kami membacanya itu sesuai dengan kemampuan kami untuk membaca kitab tersebut gitu loh. Karena nggak ada panduannya masih gitu loh. Kitab Anda itu kan kitab.
kan harus ada kitab tafsir. Tunjukkan kitab tafsirnya. Kalau kita Al-Quran itu wahyu dari Allah, tafsirannya dari hadis. Pak, jangan memaksa kitab saya harus menyamakan dengan kitab Anda. Kitab Anda ini kitab junior, ya. Kitab yang mengakui kitab terdahulu. Artinya kalau kitab terdahulu diakui itu tidak bisa diganggu gugat. Tetapi kitab yang terbaru itu perlu dipertanyakan, Pak. Jadi dasar kebenarannya ada kitab terdahulu, bukan kitab yang sekarang menjadi dasar kitab yang terdahulu. Salah, Pak. Kebalik nanti, Pak. Kalau Ya, kitab paham? terdahulu Anda punya Injil lebih dulu Taurat. Oh, emang iya. Makanya Yesus mengatakan datang menggenapi. Iya, dan Yesus juga mengatakan tidak akan merubah satu iota pun kan dari hukum Taurat kan? Betul. Memang tidak dirubah. Anda menuduh dirubah sih, Oh, Pak. Anda merubah. Anda merubah karena di dalam Taurat babi haram, Anda halal makan. Nah, itu merubah itu Pak, namanya. Yesus tadi mengatakan apa? Satu iota Tidak pun satu tidak iota dirubah. pun dari hukum Nah. Taurat tidak akan berubah. Satu iota pun tidak dirubah. Kenapa Anda justru merubah? Anda mengatakan dipalsukan sebagian, dipalsukan ini. Siapa yang ngomong kayak begitu? Ayo. Siapa yang Nah, menuduh bukti. seperti itu? Buktinya itu Isa mengatakan Sekarang Anda udah tidak. mulai jungkir balik nih Nah, sepertinya. Anda tadi bukan jungkir mengatakan balik. Aku nggak ngerti cara berpikir si murtad ini. Di dalam Matius itu kan sudah sangat jelas Yesus datang menggenapi kitab Taurat, tidak akan merubah kitab Taurat tersebut. Apa hubungannya sama orang Muslim? Orang Muslim nggak ada kaitannya sama sekali urusan di situ. Al-Quran justru itu lain jalurnya. Yang jadi masalah kan itu indikasi bahwa kedatangan Isa atau Yesus itu tidak akan merubah kitab Taurat itu satu iota pun. Sebenarnya ini masalah kedatangan Isa ke dalam ajaran meneruskan kitab Taurat itu. Tapi yang jadi hal kok malah ke Islam dikorelasikannya. Nggak nyambung ujungnya, kan nggak nyambung jadinya. Kita lanjut kembali ya. Saya kalau ngomong jangan dipotong dong. Jangan dipotong dong kalau saya. Saya udah terlalu hafal, Pak. Enggak, saya juga hafal sekali. Kenapa Allah mengatakan merubah? Nah, itu buktinya. Ketika di perjanjian lama babi haram, Anda makan babi. Berarti ulama, Anda kan ulama nih. Pendeta-pendetanya mereka. Berarti Anda yang merubah. Yesus Anda yang merubah. mengatakan, Pak, Ya. Yesus mengatakan tidak merubah satu iota pun. Bukan Ya. berarti dia tidak menyatakan sesuatu hal yang digenapinya. Arti digenapi, perjanjian lama itu belum genap, ada perjanjian baru digenapi. Artinya sesuatu yang dulu tidak genap, digenapi oleh Yesus. Adakah pernyataan Yesus? Kalau namanya digenapi itu gini, sesuatu ajaran dalam kitab Taurat itu belum masih kurang gitu loh. Kemudian datang ajaran kasih dari Yesus itu Isa itu jadi genap. Bukan berarti yang ajaran Taurat itu yang masih kurang tuh dibatalin semua. Itu yang jadi masalah kan di sini gitu loh. Ini fakta yang terjadi sekarang. Ajaran kitab Taurat yang masih kurang genap itu malah dibatalin gitu loh. Dibatalin dengan matinya Yesus di kayu salib, maka dibatalkan ajaran kitab Taurat itu. Ini sih sesuai dalam Bible kitab PB itu sendiri oleh Paulus. Ini yang jadi masalah kan di sini. Apa perbedaannya beda antara menggenapi dengan membatalin itu sama gitu loh. Yang jadi masalah kan di sini, otak saya nggak nyambungnya di sini. Menggenapi itu kok bisa sama dengan membatalin gitu loh. Itu yang nggak nyambungnya otak saya. Yesus di dalam Bible ya adakah? What you mention? Adakah kalau pertanyaan Yesus mengatakan dulu babi diharamkan oleh Musa, hari ini saya halalkan, ada nggak? Ada pernyataannya Pernyataan begini. enggak? Coba. Pernyataan Yesus, apa yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan, tapi apa yang masuk ke dalam mulut itu turun ke jamban. Jadi Iya, artinya tapi sesuatu hal makanan yang mengandung hal yang jasmani itu tidak ada yang dibilang najis, itu tidak ada. Nah, tapi Yesus itu Tidak orang Israel diharamkan. bukan? Yesus itu orang Itu yang Israel bukan? disebut menggenapi. Paham? Yesus orang Israel atau bukan? Yesus. Hah? Orang Israel. Anda ini muter-muter deh dari tadi. Yang masuk Dari ke dalam tadi mulutnya muter-muter. orang Israel tuh bukan Anda ada tadi undang-undang mencari kosher. kebenaran. Anda Oke. tadi mencari pembenaran bahwa satu iota pun tidak dihilangkan, katanya begitu. Ya. Dan ini Ya, memang Allahmu betul. mengatakan, Allahmu mengatakan tadi barusan, katanya sudah ditiadakan, sudah dihilangkan, sudah dirubah-rubah. Kan satu iota Ya, pun itu. tidak dirubah. Nah, itu Berarti dirubah. Anda tadi ngomongnya ngawur, Bu Fatimah. mencari kebenaran doang. Bu Fatimah,
Ya. Bisa, Ibu masih tertarik berdiskusi dengan orang yang belak-belik kayak begini? Oke, yang lain aja Pak. Ini soalnya orangnya cuma yang tadi pembenaran aja. Ya, Sudah ya. dijelaskan. Kasihan. Saya closing sedikit ya untuk menjawab si Pak Indra ini ya. Ya, Bapak, Ya, betul. Ya, gini loh. Kalau yang namanya Anda bilang kitab kami dipalsukan, tunjukkan yang aslinya. Kalau Anda tidak bisa menunjukkan yang asli, berarti mulut Anda yang palsu, gitu loh. Betul. Karena Ya, Anda itu Al-Quran itu sudah. Al-Quran Anda itu tidak yang mengandung semuanya. Bukan, Anda mengatakan Alkitab kami palsu. Yang mana yang aslinya tunjukkan dong, gitu loh. Kalau Sebenarnya Al-Quran itu didatangkan yang terakhir nggak asli bisa. dia. Alkitab tidak pernah mengakui yang namanya Al-Quran. Itu Anda harus paham, gitu loh. Kalau Anda bilang Alkitab palsu, tunjukkan Alkitab yang asli mana, oke? Selama Anda tidak bisa tunjukkan, berarti Anda punya mulut yang palsu, Anda fitnah gitu loh. Itu yang Anda harus tahu. Jadi dalil itu seperti Tadi kan sudah sangat jelas dijawab oleh Muslim. Kalau mau lihat yang aslinya itu lihat kitab suci Al-Quran. Karena kitab suci Al-Quran ini konsep ketuhanannya itu sama dengan ajaran Nabi Musa. Ibadahnya juga ada korelasi sama, ada kesamaan. Di mana sholat dengan sujud di zaman Nabi Musa itu sama, sujud juga ada. Puasa sejak zaman Nabi Musa ada puasa. Terus zakat juga ada. Ibadah haji ke Baitullah di zaman Nabi Musa itu ke bait suci. Jadi intinya gini, kalau mau lihat kebenaran yang sebenarnya, mau lihat kitab aslinya itu lihat Al-Quran, lihat kitab suci Al-Quran. Karena Islam itu datang mengembalikan ajaran yang sebenarnya yang dulu yang sudah pernah dijalankan Nabi Musa. Itu. Makanya itu kalau mau tahu aslinya ya kitab yang Al-Quran ini datang gitu loh. Oke, kita lanjut. itu, argumentasi seperti itu. Jangan Anda ngotot memaksakan sesuatu hanya karena Anda tidak mengerti. Tambah terlihat kebodohanmu gitu loh. Tunjukkanlah yang aslinya. Memalukan sekali. Tunjukkan Iya, yang aslinya gitu loh. Kalau begitulah Pak, debat memang begitu Pak. Bukan, Ini bukan debat debat, harus yang Pak. terarah. Jangan debat. Debat itu harus bisa ada dalil ilmiah, ada pembuktian yang jelas. Selama Anda Oke, pembuktian yang ilmiah, dalil yang ilmiah yang menunjukkan kebenarannya. Kalau mau lihat Taurat dan Injil itu yang aslinya, lihat kitab suci Al-Quran itu. Itu sudah disempurnakan Allah. Dengan datangnya Al-Quran itu menyempurnakan kitab-kitab sebelum Al-Quran itu datang. Jadi kalau Anda mau lihat yang aslinya itu mana, dalam Injil dan Taurat itu lihat kitab suci Al-Quran. Itu. Tapi oleh karena itu Anda silahkan cek Al-Quran itu ada yang salah. Kalau ada yang salah bantah, ya kan? Oke, kita lanjut. ngomong terus, Anda tidak punya bukti. Sama misalnya kalau saya bilang jam tangan ya, misalnya saya bilang jam tangan ini palsu, saya harus bisa tunjukkan yang asli yang mana. Oke. Mungkin ini mau habis sudah ya videonya. Kalau mau lihat yang asli dalam suatu ajarannya, Anda lihat Al-Quran, kitab suci Al-Quran yang diturunkan Allah itu terakhir. Karena kitab suci Al-Quran itu mengakui kitab-kitab sebelum Al-Quran itu datang. Juga mengoreksi hal-hal yang adanya perubahan-perubahan di dalam kitab sebelum Al-Quran itu. Jadi kalau mau tahu aslinya, lihat Al-Quran, lihat kitab suci Al-Quran. Oke, saya kira di sini saja dulu ya informasinya dalam hal ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.